Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, saya ucapkan kepada para peserta webinar Ventricular Arrhythmia, My Patient Has a Multiple PVC, What to Do, bersama Fred MedSense dan juga presented in collaboration with the 22nd Malang Cardiovascular Update, together with the 7th Indonesian Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Event, atau INAPREVEN, and the first Cardiology University of Brawijaya International Seminar, atau KUBIS 2023. Webinar pre-event ini dengan bangga kami sajikan untuk sobat medis sekalian yang telah hadir pada siang menjelang sore hari ini nih. Dan tentunya sebuah kehormatan juga, karena sudah hadir bersama kita untuk berbagi ilmu, juga membimbing kita pada diskusi di sore hari ini, yaitu Dr. Ardian Rizal, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau adalah seorang kardiologis, electrophysiologist consultant, yang juga berperan sebagai staff Department of Cardiology and Vascular Medicine Brawijaya University. Diskusi kita siang ini juga nanti akan dipandu bersama dengan moderator kita yang tidak kalah keren nih Sobat Medi, yakni adalah seorang Cardiology and Vascular Medicine Resident di Universitas Brawijaya, yaitu Dr. Devina Dwi Lestari. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Augusmia Doni selaku MC untuk diskusi dan belajar kita pada hari ini. Saya atas nama tim MedSense tentunya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Sobat Medis sekalian, karena telah memilih MedSense sebagai platform untuk sejawat semua dalam memperbaharui ilmu kedokteran dimanapun dan kapanpun. Nah tentunya Sobat Medis semua, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali nih, bahwasanya event ini hanyalah merupakan pre-event, jadi webinar kali ini hanyalah pengantar dari main event yang sesungguhnya nih, yakni di 22nd Malang Cardiovascular Update, together with the 7th Indonesian Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Event, and the first Cardiology University of Brawijaya International Seminar 2023, dengan bertakjubkan Comprehensive Approach at Any Level of Healthcare to Strengthen Our National Cardiovascular Network System. Perlu dicatat juga bahwa nantinya di main event akan diselenggarakan pada bulan September 2023, dan bertempatkan di Haris Hotel Malang, full offline, yang mana akan ada 22 topik simposium, 11 topik workshop, international sessions, dan juga Best Abstract Awards. Harapannya semoga teman-teman yang hadir malam hari ini bisa menyaksikan langsung nih kegiatannya, bertatap muka secara offline, saat simposium, ataupun workshop, dan tentunya juga sudah ada fee dan bundlingnya untuk tiap-tiap kegiatan ya Sobat Medi. Jadi boleh habis ini langsung dicek aja ke websitenya, atau boleh dikepo-kepoin Instagramnya, atau social media accounts dari acaranya langsung. Di sini sudah ada paket bronze, paket silver untuk yang simposium atau workshop, atau boleh juga yang mau combo-combo nih untuk para cardiac enthusiast, boleh pilih paket gold, platinum, atau langsung yang diamond. Langsung aja di kontak atau di scan QR code-nya nih sekarang juga Sobat Medi. Tentunya nanti 22 simposium akan dibawakan langsung oleh national juga international experts nih Sobat Medi, dan juga nanti terakreditasi oleh ID dan PPNI. Selain simposium, tentunya juga akan ada workshop dengan berbagai topik yang menarik dan variatif nih. Ada 11, jadi kapan lagi nih Sobat Medi dalam waktu 3 hari mendapatkan 22 topik simposium dan juga 11 topik workshop. Jadi langsung aja nanti kita bisa deep dive bareng-bareng tentang topik kardiovaskular yang tentunya akan sangat praktikal nih, sangat berguna saat Sobat Medi nanti praktik sehari-hari. Nah, mungkin kemudian tentunya ada ya Sobat Medi yang udah hadir di hari ini dan juga sangat antusias nih terhadap bidang kardiologi, dan udah punya kumpulan-kumpulan kasus, atau mungkin lagi riset-riset kecil-kecilan, atau mungkin riset-riset yang besar nih, sudah punya kumpulin banyak paper, boleh juga, karena pada hari ini akan ada kesempatan di mana the 22nd MCVU, XD 7th INAPREVEN, dan juga the first KUBIS mengajak teman-teman untuk submit, untuk mengumpulkan papernya dengan submission deadline yang jatuh di tanggal 18 Agustus 2023. Jadi masih ada waktu nih untuk Sobat Medi, kurang lebih 1 minggu mempersiapkan papernya. Untuk abstrak bisa juga dalam bentuk case report, case series, original research, ataupun meta-analysis. Nah, menariknya nih Sobat Medi, there is no limit to the number of abstracts a person may submit. Jadi Sobat Medi boleh langsung submit aja sebanyak-banyaknya, beberapa paper teman-teman disubmit, mana tahu ada yang bisa berkesempatan untuk diterima, karena accepted abstracts juga akan dipublikasikan dalam buku proceeding dengan ISBN, dan berkesempatan untuk dipublikasikan pada Hard Science Journal. Nah, keren-keren banget ya Sobat Medi.
udah bisa berkesempatan langsung diskusi melalui simposium, bisa juga workshop, bisa mungkin hands-on langsung secara bertemu dengan para instructors yang sudah ahli, dan juga bisa berkesempatan untuk publikasi nih Sobat Medi. Jadi buat teman-teman cardiac enthusiast, jangan lupa sampai ketinggalan nih, langsung aja untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi official website dan juga menghubungi kontak details yang sudah dikirim admin di kolom chat Zoom nih hari ini. Nah, tadi juga saya sudah menjelaskan ya tentang kegiatan pada siang hingga sore hari ini. Kita juga sudah menyinggung sedikit tentang topik yang akan dibahas, yakni ventricular arrhythmia nih Sobat Medi. Dan mungkin nanti akan ada teman-teman yang ingin tanyakan nih, ingin diskusikan lebih lanjut nih. Teman-teman bisa boleh banget langsung menyampaikan pertanyaannya melalui slido.com, bisa langsung di-scan QR code-nya berikut, atau boleh di-input kodenya di 888765, dan jangan lupa untuk menyertakan nama, underscore, asal institusi atau rumah sakit tempat teman-teman bekerja. Nah, tidak lupa, bukan kegiatan make sense nih kayaknya, kalau tidak ada giveaway-nya nih. Begitupun juga dengan hari ini, karena kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa nih, karena di 7 Ina Prevent, X di 22nd MCVU, dan juga The First Kubis dengan murah hatinya memberikan giveaway untuk Sobat Medi yang beruntung, di mana akan ada 5 full tiket simposium senilai Rp500.000 untuk 1 story terbaik, untuk 1 peserta terbaik, dan juga 3 pemenang kuis terbaik. Nah, untuk story terbaik jangan lupa untuk langsung dibuat, diedit story hari ini semenarik mungkin, dan juga di tag @medsense.id, @mcvuupdate, @inaprevent, dan juga @perkimalang. Nah, untuk peserta terbaik akan diberikan kepada pertanyaan terbaik. Jadi Sobat Media hari ini dianjurkan banget nih untuk menjadi partisipan yang aktif, yang kritis. Nanti langsung tanya-tanya aja kalau ada yang penasaran, siapa tahu bisa memenangkan tiket terbaik. Dan untuk 3 pemenang Kahoot di akhir acara diperuntukkan untuk Sobat Media yang standby sampai akhir nih, yang kira-kira nanti pas dites udah di materinya sudah disampaikan, sudah saya tanya jawab, kira-kira nempel nggak nih di Sobat Medi sekalian. Jadi nanti langsung aja, siapa tahu Sobat Medi bisa memenangkan Kahoot-nya. Nah, tetap semangat ya Sobat Medi, karena pada sore hari ini akan menjadi sore yang seru banget nih. Kita bisa mendengarkan dan berdiskusi langsung dengan pembicara kita, bersama dengan moderator yang akan saya perkenalkan sebentar lagi nih. Beliau adalah Dr. Devina Dwi Lestari, atau mungkin lebih akrab kita sapa sebagai Dr. Devina, seorang PPDS kardiologi. Dr. Devina menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar dokter umum dari Universitas Jember di tahun 2012, dan selanjutnya beliau saat ini sedang menempuh pendidikan dokter spesialis di Universitas Brawijaya sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau juga berpengalaman kerja sebagai dokter internship, juga dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Tentunya sejauh sekalian pasti udah nggak sabar ya mau langsung menyimak webinar hari ini. Baik, sebelumnya kita mulai, tanpa saya berlama-lama lagi, acara saya serahkan kepada moderator, Dr. Devina Dwi Lestari. Kepada Dr. Devina, saya persilakan, Dok. Terima kasih kepada Dr. Dinda yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Ini saya lihat banyak sekali sudah ya. Dan tim MedSense. Pada sore hari ini saya bertugas menjadi moderator, di mana webinar ini merupakan kerjasama MedSense dengan Malang Cardiovascular Update yang ke-22 bersama Indonesia Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, event yang ke-7, dan Kardiologi University Brawijaya Internasional Seminar yang akan diselenggarakan di Malang bulan September tanggal 17 sampai 19. Dan di sini saya sedikit menjelaskan ya, tadi udah dijelaskan sedikit sama Dr. Dinda. Jadi nanti di sesi tanya jawab ini nanti kita akan mengambil 1 penanya terbaik untuk mendapatkan free simpo, dan di sesi quiz kita akan memilih peserta terbaik dan tercepat, dan di sini nanti ada 3 free simpo. Wah, menarik sekali. Jadi teman-teman nanti belajar di Malang sambil menikmati kota Malang. Baik, untuk webinar kali ini kita akan membahas tentang ventricular arrhythmia, di mana materi ini akan dibawakan oleh Dr. Ardian Rizal, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, di mana beliau menempuh pendidikan kardiologis di Universitas Airlangga dan melanjutkan fellowship elektrofisiologi di Rumah Sakit Harapan Kita, dan saat ini beliau merupakan staf pengajar di Departemen Jantung dan Pembuluh Darah di Rumah Sakit Saiful Anwar Universitas Brawijaya Malang. Selamat sore Dr. Ardian. Ya, selamat sore Dr. Devina dan teman-teman semuanya. Oke, Dokter, atas waktunya. Di sini kita nanti akan belajar bersama ya, Dokter. Kita bahas apa yang sering kita temukan supaya teman-teman tidak bingung-bingung lagi, Dok.
Ya, Oke, baik. Oke, Dok, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan, Dokter. Oke, baik. Saya share slide dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Oke, baik. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi pada sore hari ini, seperti yang telah disampaikan oleh MC dan moderator tadi, kita akan sedikit belajar tentang kelainan EKG ya, mungkin lebih tepatnya kelainan aritmia atau gangguan irama jantung, yang mungkin termasuk salah satu yang paling kita jumpai dalam praktek kita sehari-hari ya. Jadi kita akan belajar sedikit tentang ventricular arrhythmia. Sebenarnya tidak hanya PVC, tapi kita juga akan sedikit membahas tentang sudden cardiac death ya, karena itu masih berhubungan antara ventricular arrhythmia, PVC, dan sudden cardiac death. Topik ini sebenarnya cukup menarik ya, karena dan cukup luas sebenarnya, sehingga mungkin yang akan saya sampaikan nanti adalah overview, jadi mungkin superficial. Teman-teman nanti kalau ingin belajar lebih lanjut, silakan mendalami lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kalau kita ingat, mungkin sebelum saya memulai kuliah, mungkin kalau kita lihat di sini audiensnya mungkin mohon maaf saya kurang belum dapat informasi ya, tapi mungkin sebagian besar adalah dokter umum atau mungkin residen atau mungkin dokter spesialis, saya juga kurang tahu, tapi mungkin sebagian besar adalah dokter umum. Sehingga kita mungkin harus tahu dulu bahwa PVC atau aritmia ventrikular ini di dalam standar nasional kedokteran kompetensi kita, dokter umum itu kompetensinya cukup tinggi ya, terutama pada kondisi-kondisi gawat darurat itu kompetensinya banyak yang mencapai 3B. Kalau kita tahu 3B itu satu step di bawah kompetensi level 4. Di bidang kardio memang untuk kompetensi penuh itu hanya hipertensi primer ya, sehingga saya rasa PVC, ventricular arrhythmia, sudden cardiac death ini kalau kita lihat ya mungkin kompetensinya sama atau sama populernya dengan ACS, TMI yang mungkin sering sekali kita bahas. Sehingga itu menjadi mungkin informasi bagi kita bahwa kita harus banyak belajar tentang ventricular arrhythmia ini ya. Mungkin saya awali dengan case ilustrasi. Jadi ini ada 3 pasien. Yang pertama adalah wanita usia 49 tahun, datang dengan keluhan berdebar. Dari ECG-nya kita dapatkan PVC yang multiple. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik dan lain-lain didapatkan jantung dalam batas normal. Kemudian berdebarnya tetap setelah mendapatkan beta blocker. Ya, ini kasus pertama. Yang kasus kedua adalah laki-laki umur 56 tahun, datang dengan multiple PVC, riwayatnya adalah serangan jantung beberapa kali, terdapat riwayat 77 kali dilakukan resusitasi kardiovaskuler. Jadi beberapa kali dia mengalami episode VT dan VF. Dan yang terakhir adalah wanita usia 32 tahun, datang dengan monomorbid frequent PVC. Ini hanya konsultasi perioperatif, atau mungkin kalau di dalam praktek kita sehari-hari, datang untuk general check up misalkan, tidak ada riwayat jantung sama sekali. Apa yang harus kita lakukan untuk pasien-pasien kita seperti ini? Sebenarnya ilustrasi ini hanya memberikan gambaran, nanti kan kita bahas sedikit di akhir, tapi sebenarnya saya hanya memberikan gambaran bahwa kalau kita lihat di dalam 3 kelompok pasien ini, mungkin teman-teman sudah bisa menduga ya, mana yang butuh terapi yang paling advance, mana yang mungkin hanya butuh obat-obatan anti aritmia. Sehingga itu mungkin bisa menggambarkan bahwa sebenarnya spektrum klinis dari ventricular arrhythmia ini cukup luas ya, sehingga banyak sekali yang harus kita pelajari. Ini adalah beberapa subtipenya, ini didasarkan dari guideline European Society of Cardiology yang terbaru tahun 2022. Jadi yang dimaksud dengan ventricular arrhythmia itu di dalamnya termasuk PVC, ya, ventricle tachycardia, torsa de Poix, VF, ventricle fibrillation, dan electrical storm. Tetapi sebenarnya secara definisi, ventricular arrhythmia adalah semua kelainan aritmia yang sumbernya adalah di bawah dari bundle of His. Ya. Dan kebalikannya, ya. Kalau kita belajar supraventricular arrhythmia, ya berarti di atasnya bundle of His, sedangkan kalau ventricular arrhythmia berarti dia sumbernya adalah di bawah bundle of His. Kita melihat bahwa struktur di bawah ventricle ini cukup luas, cukup banyak struktur di sana, sehingga
kelainan aritmia pun nanti yang dihasilkan juga bermacam-macam dan memberikan gambaran yang berbeda-beda secara EKG misalkan, ya, dan tentu saja secara klinis pasien tersebut. Dan kalau kita lihat mungkin secara secara gampang ya, kalau kita dulu belajar EKG, kalau dia iramanya dari atasnya ventricle atau supraventricle, maka EKG listrik tersebut untuk sampai ke ventricle dia harus melalui AV node. Ya, dari AV node nanti dia akan dibagi menjadi 2 cabang. Yang pertama adalah berkas cabang kiri dan berkas cabang kanan. Sehingga ventricle kanan dan ventricle kiri itu aktivasinya dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya, itu adalah salah satu ciri irama supraventricle. Karena ventricle kanan dan ventricle kiri itu kontraksinya bersamaan, dalam hari ini berarti durasi, maka kalau kita lihat dalam gambaran EKG, maka EKG-nya adalah rata-rata QRS-nya QRS sempit. Ya. Dengan penjelasan tadi, kita juga bisa menganalogikan bahwa kalau walaupun itu iramanya supraventricle, misalkan irama sinus, tetapi kalau aktivasi ventricle kanan dan kirinya tidak bersamaan, misalkan pada kondisi right bundle branch block, misalkan pada pasien right bundle branch block, dia sinus dari atas ke AV node, dari AV node mau ke ventricle, ternyata yang right bundle branch block, ya, sehingga listriknya ya turun ke ventricle kiri, dari kiri dia akan menyebar lewat septum, dari septum akan ventricle kanan. Sehingga durasi QRS ventricle-nya pun juga akan menjadi berbeda. Ya. Nah, meminjam hal tersebut, maka ciri dari ventricular arrhythmia yang pertama tentu saja adalah durasi QRS-nya lebar. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan dia PVC-nya itu berasal dari apex ventricle kiri, misalkan dari daerah sini, maka depolarisasinya tentu saja kan dimulai di daerah sini, menyebar terus ke seluruh ventricle, dan hal tersebut tentu saja ventricle kanan dan kiri kontraksinya tidak akan bersamaan, sehingga durasi QRS-nya akan menjadi lebar. Itu adalah salah satu ciri dari ventricular arrhythmia. Mohon maaf, saya mungkin untuk teman-teman yang sudah advance, tapi saya mulai dengan yang basic dulu, bahwa kalau kita tadi subtipenya, ya kalau kita lihat PVC, tentu saja biasanya diawali dengan QRS, tentu saja kalau ini kontraksi ventricle, maka QRS-nya lebar, ya. Kalau dia cuma satu sinus normal, kemudian ada 2 beat seperti ini, disebut sebagai couple PVC. Sedangkan VT itu definisinya kalau PVC-nya udah jejer-jejer lebih dari 3, itu kita sebut PVC. Ini terminologi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada irama 1 irama sinus, kemudian diikuti oleh satu kompleks yang prematur, QRS-nya lebar, maka kita sebut sebagai PVC. Kalau 1 sinus, 1 PVC, 1 sinus kita sebut sebagai big mini, dan seterusnya. Sehingga hal tersebut yang nanti akan kita pahami ya. Ini adalah manifestasi ventricular arrhythmia selanjutnya, yang kalau tadi ventricle PVC atau ventricular extrasystole itu hanya 1 beat saja, maka kalau ventricle tachycardia itu adalah depolarisasi terus-menerus dari satu sumber dalam ventricle ya. Atau kalau tadi PVC-nya itu jejer-jejer lebih dari 4, dan tentu saja karena namanya tachycardia, maka dia mengikuti terminologi dari tachycardia, yaitu heart rate di atas 150 kali per menit ya. Kalau yang ventricle tachycardia ini memang secara klinis ya, karena sebenarnya kontraksi ventricle itu masih dalam kondisi yang terorganisasi, maka biasanya dia secara klinis itu bisa masih dalam kondisi yang stabil. Ya, jadi kalau kita lihat, mungkin kita ingat guideline bukan guideline ya, algoritma HLS itu, kalau kita ketemu tachycardia ventricle, maka kita tetap harus melihat apakah dia stabil atau tidak. Karena VT itu kita sering sekali mendapatkan pasien VT itu ya pasiennya masih jalan-jalan. Kapan hari di poli jantung Saiful Anwar ada pasien VT di poli, dia ke ruang pemeriksaan itu jalan, dan pada saat kita periksa ternyata pasiennya VT. Karena secara hemodinamik, karena dia takikardinya terorganisasi, biasanya cardiac output masih bisa dipertahankan. Berbeda sekali dengan yang di bawah ini adalah ventricular fibrillation. Kalau saya dulu belajar zaman dulu katanya bentuknya seperti rumput. Ya namanya fibrillation itu kontraksi ventricle itu katanya 300 sampai 400 kali per menit, dan dia sifatnya fibrilasi. Jadi tidak terorganize, maka biasanya pasien dengan ventricular fibrillasi ini datangnya dalam kondisi bukan dengan keluhan berdebar, tetapi biasanya datang dengan dibawa oleh keluarganya. Karena tentu saja pada seperti ini biasanya pasien mengalami cardiac arrest ya. Jadi tentu saja dia nggak bisa datang sendiri. Sebenarnya dari clue-clue seperti ini saja kita sudah bisa melakukan differential diagnosis pada pasien yang datang kepada kita.
Misalkan teman-teman dapatkan datang pasien di UGD, tiba-tiba datang berdebar-debar, ya kalau nggak SVT mungkin VT atau AF rapid misalkan. Nggak mungkin dia datang dengan VF, karena kalau VF ya itu tadi secara logika dia tidak bisa datang dalam kondisi hemodinamik stabil, dia pasti dalam kondisi cardiac arrest. Ya. Kalau ini adalah PVC sebenarnya, kalau kita lihat ini awalnya ini rama sinus, kemudian di sini ada satu PVC, dan kebetulan PVC-nya ini sifatnya R on T, jadi ini ada gelombang T, dan pada saat T-nya belum selesai, dia ada PVC yang datang di situ, di mana PVC yang sifatnya seperti ini, R on T seperti ini bisa dibilang malignan, karena dia mudah sekali mencetuskan suatu torsa de Poix. Ya, kalau torsa de Poix ini hampir sama dengan VF, biasanya kondisi pasien tidak stabil. Ya. Ya, kenapa kok kalau R on T? Jadi kalau R on T itu kan T episode apa di KKG gelombang T itu sebenarnya kan suatu refractory period ya. Jadi kalau dia turunnya ada impuls yang datang di situ, maka dia mudah sekali menimbulkan ventricular arrhythmia. Sehingga kita harus waspada kalau PVC pasien itu R on T itu mungkin kita harus sedikit lebih waspada daripada kalau dia tidak R on T. Walaupun sebenarnya secara etiologi kita juga sudah bisa membedakan apakah kita perlu hati-hati dengan pasien kita atau tidak. Tadi saya sebut bahwa ventricular arrhythmia ini adalah salah satu kelainan arrhythmia yang cukup sering. Ya, kalau bisa dibilang mungkin prevalensinya di bawah atrial fibrilasi ya, secara umum. Tetapi kalau secara populasi, PVC ini didapatkan hampir pada 75% populasi. Artinya kalau di sini nih sekarang pesertanya ada 300 nih, itu yang 200, berapa ya? 75% dari 225 ya. Itu ada PVC-nya ya. Tapi tidak semuanya memerlukan terapi dan tidak semuanya memerlukan evaluasi, karena PVC itu pada general population ya dikatakan resikonya untuk terjadinya kelainan klinis hampir tidak ada, sehingga pada pasien-pasien PVC tertentu kita nggak perlu ngapa-ngapain ya, karena di sini disebutkan bahwa mostly only need reassurance ya. Kalau pasien itu merasa berdebar dengan PVC-nya, pada sebagian besar kasus itu kita nggak perlu memeriksakan dia kateterisasi lah atau menganggap dia ACS lah, karena biasanya ya kalau kita ketemu kelainan-kelainan aritmia ini, apalagi pada usia-usia yang sudah ada curiga koroner, itu lari-larinya koroner. Sebenarnya nggak salah juga sih, karena nanti kita bahas sedikit ya. Ya sekali lagi laki-laki lebih kurang beruntung karena dia lebih sering PVC. Tetapi kalau yang model PVC yang benign ya, dari pengalaman saya yang nanti kita sebut sebagai idiopatik PVC, itu hampir 75% pasien kita adalah perempuan ya. Biasanya usia 30-40 tahun tuh idiopatik PVC itu hampir banyak sekali. Dr. Devina sekarang kebetulan sedang stase di elektrofisiologi, dan dilihat pasien kita PVC itu rata-rata perempuan. Jarang sekali kita dapat pasien PVC laki-laki, atau nggak tahu juga ya, mungkin kalau laki-laki lo berdebar dibiarin aja ini. Tapi itu teorinya memang seperti itu ya. Dan yang ini yang harus kita waspadai adalah sekelompok kecil dari populasi yang besar tadi, 33,5% diantaranya akan berhubungan dengan VT dan sudden cardiac death. Sehingga dulu saya pernah baca jurnal bahwa kalau kita melihat PVC itu sebenarnya kita seperti melihat bendera ya, di mana bendera tersebut menandai bahwa kita harus sedikit hati-hati dengan pasien tersebut. Dalam artian yang proporsional, tidak terlalu berlebih kita ketakutan, tetapi juga tidak kita walah normal, enggak. Jadi kita harus benar-benar tahu ini kira-kira PVC ini aman atau enggak. Itulah tadi sebenarnya pesan yang akan diambil di dalam pemilihan case kita yang awal tadi. Jadi ada pasien yang mau operasi, ada PVC-nya, ada pasien yang sudah 7 kali sudden cardiac arrest. Nah itu mana itu yang paling butuh? Karena kalau kita lihat bahwa PVC itu makna klinisnya itu mulai dari nggak berbahaya, jadi dibiarin pun nggak ada masalah, tetapi yang akhir bisa sampai terjadinya sudden cardiac death yang tadi saya disebutkan. Sehingga di sini kita harus benar-benar waspada untuk memilih itu mana yang paling tepat ya. Ada yang asimptomatik dan benign, itu mungkin kita biarin. Ada yang frekuen dan simptomatik, walaupun dia benign, tapi kalau dia simptomatik dan frekuen sekali, maka hal tersebut akan mengurangi kualitas hidup quality of life dari pasien, sehingga mau nggak mau harus kita lakukan intervensi. Dan pada kelompok tertentu bahkan tadi kita membutuhkan terapi yang optimal, yang udah kita bisa melakukan apa aja dari ICD, ablasi dan segala macam kalau itu berhubungan dengan sudden cardiac arrest. Ya. Jadi itu yang akan kita pilih untuk pasien kita biarin ya, atau kita lakukan terapi sampai pol, jangan sampai kebalik, itu prinsipnya. Ini adalah diagnosis walk up kalau kita ketemu pasien dengan ventricular arrhythmia ya.
Jadi kalau di sini kita sebut sebagai PVC, tapi mungkin lebih tepat pada pasien dengan ventricular arrhythmia apapun, tetap anamnesis, kemudian baik itu anamnesis dari keluhan pasien, family history ini terutama penting karena sebagian besar kelainan aritmia yang di sini disebut sebagai primary electrical disease ya. Jadi kelainan channelopati, kanal ion listrik jantung itu sebagian besar adalah autosomal dominan, sehingga kita harus benar-benar gali riwayat dari pasien. Saya pernah mendapatkan pasien hanya gara-gara kakak perempuan dan ibunya meninggal mendadak. Dia nggak ada keluhan, tapi dia datang hanya karena takut karena kakak perempuan dan ibunya meninggal mendadak. Jadi ini family history ini harus kita benar-benar gali. Ya. Maka dari sini kita akan melihat bahwa kita punya modalitas. Mungkin ini memang sebagian besar nanti akan dilakukan oleh kardiolog, tetapi teman-teman bukan berarti untuk teman-teman direktur umum bukan berarti tidak berperan. Kita lihat di sini EKG. Sekali lagi saya tadi sampaikan bahwa EKG itu di Standar Nasional Kompetensi Dokter itu levelnya 4 ya untuk teman-teman. Kalau yang dulu itu saya dulu lulus itu tidak bisa baca EKG ya. Kalau sekarang teman-teman mau tidak mau, kalau sekarang teman-teman yang sudah menjalani ujian USC itu 1 di antara 12 soal itu pasti ada EKG. Jadi saya rasa teman-teman pasti akan lebih mahir dalam EKG. Dari EKG ini sebenarnya kita harus bisa membedakan dari semua model ini, kita bisa membedakan pasien ini mana. Apakah dia idiopatik? Idiopatik itu nggak ada sebabnya, jantungnya normal, dan sebagian besar benign, jadi nggak usah diapa-apain. Ya. Atau pasien itu dengan kelainan struktural heart disease, ya. Misalkan pasien dengan koroner, kemudian keluar PVC, pasien dengan jantung bocor keluar PVC. Pada kondisi seperti itu sebenarnya PVC sekunder ya, kita nggak perlu menterapi PVC-nya secara langsung, tetapi yang kita terapi adalah penyebabnya. Dan yang terakhir adalah apakah ada kecurigaan dari primary electrical disease, misalkan penyakit kanal ion ya, mungkin teman-teman akhir-akhir ini mungkin sering dengar ya, dengan adanya kematian artis, pemain sepak bola usia muda, kita mungkin akan semakin aware dengan hal-hal tersebut. Ini modalitas kita. Jadi kalau kita lihat klasifikasinya, ya, jadi pembagiannya, kalau kita belajar etiologinya, maka mungkin bisa kita bagi menjadi 2 atau mungkin menjadi 3, tapi intinya kita paham prinsipnya saja. Pada pasien dengan ventricular arrhythmia kita harus melihat dulu apakah pasien tersebut memiliki kelainan jantung struktural atau tidak. Apa itu yang dimaksud kelainan jantung struktural? Misalkan pasien dengan heart failure karena karena kardiomiopati, misalnya. Pasien dengan penyakit jantung koroner, pasien dengan ACS, pasien dengan kelainan katup. Nah, itu adalah penyakit-penyakit jantung struktural. Pada kondisi seperti itu kita harus lihat-lihat lagi. PVC-nya mungkin bukan target utama terapi kita. Misalkan pada kasus ACS, pada pasien STEMI misalkan. Pasien dengan STEMI, kalau kita dapat pasien misalkan STEMI anterior atau apapun inferior dengan PVC multiple, itu target kita bukan mengobati PVC-nya. Karena buat apa kita ngejar PVC-nya? Udah jelas penyebabnya adalah karena okklusinya. Sehingga kita fokusnya adalah mengobati ACS-nya. Ya. Yang kedua adalah pasien itu tanpa kelainan jantung struktural, ya, no structural heart disease. Ya. Yang pertama adalah idiopatik ventricular arrhythmia. Ini mungkin yang secara umum mungkin akan sering kita dapatkan ya. Padahal kalau kita lihat di sini itu 90% memang yang struktural heart ya. 10% aja idiopatik. Tapi mungkin yang akan datang ke kita karena keluhan berdebarnya itu adalah mungkin pasien-pasien yang idiopatik ini. Di antara idiopatik itu 80-90%-nya adalah berasal dari outflow tract. Outflow tract itu adalah jalur keluar dari ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Dan itu nanti dari EKG saja sebenarnya kita sudah bisa mengenali. Sehingga kalau misalkan kita ketemu pasien wanita usia muda, jantungnya kita periksa nggak ada murmur, pasiennya nggak heart failure, terus kemudian ECG-nya memenuhi kriteria bahwa ini adalah idiopatik PVC, mungkin kita nggak perlu terlalu khawatir pada kondisi pasien seperti itu. Dan yang terakhir adalah pasien-pasien dengan kelainan kanal ion ya, channelopati. Pada kelainan kanal ion ini sebenarnya secara struktur jantungnya normal. Tapi kelainannya adalah di kanal ionnya, ya, entah itu kanal natrium, sebagian besar ada kelainan kanal natrium, seperti Brugada, kemudian ada kelainan kalium, misalkan long QT atau short QT, dan early repolarisasi. Ya, ini mungkin akhir-akhir ini banyak dibahas, ya. Tapi kadang-kadang kita juga overdiagnose, tapi kita juga nggak boleh underdiagnose, ya, karena dulu mungkin kita tidak terlalu mengenal penyakit ini, tetapi sekarang kita juga sudah mulai mengenal, tapi kita juga harus bisa pas kira-kira pasien ini
perlu diapain sih? Karena kalau kita turutin tuh prosedur diagnosisnya mungkin jauh banget ya, banyak banget yang harus kita lakukan. Ini insiden, kalau kita lihat ini dibagi berdasarkan umur, ini dari guideline terbaru dari 2022. Kalau kita lihat, misalkan mungkin kita lihat yang sering, koroner, misalkan ACS, itu laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Kita lihat rentang umurnya mungkin ya rentang umur ACS ya. Sehingga kalau kita dapat pasien umur 25, 30 dengan PVC, wah mungkin kita mikir ACS itu nomor 2. Dan kita lihat memang di sini dia proporsinya paling besar ya. Ini besarnya ada artinya ya, bukan. Tetapi kalau usia-usia muda, misalkan 10-20 tahunan, kemarin mungkin kita dengar ada pemain sepak bola mana itu, Denmark itu yang Eriksen tuh, yang tiba-tiba waktu Euro 2018 kalau nggak salah, tiba-tiba kolaps di lapangan tuh, nah mungkin kita harus lihat nih, apakah CPVT, ya, atau ada artis yang akhir-akhir ini tiba-tiba meninggal umur 30-an, nah itu kenapa? Nah kita lihat tuh di umur 30-an ini mana sih yang cukup sering, nah ternyata kita bisa melihat bahwa Brugada mungkin cukup banyak. Dan Brugada ini ternyata ya sekali lagi laki-laki lebih kurang beruntung karena dia lebih banyak pada laki-laki. Dan Brugada itu rentang umurnya 30-40-an ya. Jadi kita pernah dapat pasien Brugada umur 60-70 ya. Dengan patternnya Brugada ya mungkin kita nggak terlalu khawatir ya karena dia mungkin udah lewat ya. Kronik CAD dengan itu ARVC ini kita juga harus lihat. Kalau olahragawan ini ya bisa kita lihat ini yang triggernya ya. Wah ini bersepeda nih gambarnya. Saya nggak tahu nih kenapa dipilih gambarnya bersepeda ya. Tapi ini aktivitas ya. Kalau kita lihat kapan hari ada berita tuh maraton atau sepeda tiba-tiba meninggal mendadak. Ya memang kalau dari studinya atlet-atlet itu usia muda tuh ya biasanya hubungannya dengan HCM ya. HCM itu hypertrophic cardiomyopathy itu salah satu penyebab sudden cardiac arrest pada usia-usia tersebut ya. Jadi kalau kita ketemu ventricular arrhythmia, maka kita ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Jadi yang pertama ada tidak penyakit jantung struktural pada pasien. Kita juga tetap harus pikir koroner, terutama pada pasien-pasien yang memang umurnya udah masuk usia-usianya koroner. Karena sebagian besar ventricular arrhythmia, 75% penyebabnya adalah ventricular arrhythmia adalah karena koroner. Kemudian ada enggak kelainan channelopathy, primary channel ion. Kemudian ada enggak simptom dari pasien. Ini sebenarnya kalau nanti dikeluarkan, kalau jawabannya tidak semua, artinya pasien itu jantungnya normal, tidak ada koroner, tidak ada resiko untuk Brugada dan lain-lain, dan tidak ada keluhan. Nah itu pada pasien-pasien seperti itu sebenarnya nggak usah diapa-apain. Terapinya ya kalau memang dia ada keluhan, reassurance. Kita harus meyakinkan pasien bahwa kondisinya tidak berbahaya dan mungkin tidak mengulangi terapi. Ya. Itu mungkin berlaku untuk diri kita juga sendiri ya, apalagi sekarang musim kopi ya. Kalau kopi itu bikin berdebar biasanya. Nah ini mungkin yang penting untuk teman-teman kalau kita lihat EKG ya di sini ya, karena EKG itu adalah salah satu modalitas diagnostik yang paling mudah sekarang kita dapatkan. Jadi kalau kita lihat di sini pembagiannya itu kita bagi sebagai idiopatik, primary electrical disease, dan kelainan jantung struktural. Idiopatik itu tadi saya bilang outflow tract, kemudian channelopathy itu bisa Brugada, long QT, sindrom short QT, CPVT ya. Kemudian kalau jantung struktural itu bisa karena koroner atau non koroner, misalkan dilated cardiomyopathy, RVC, HOCM dan lain-lain ini. Maka kita bisa melihat di sini ya, kalau yang EKG-nya itu tandanya itu bisa kita lihat di mana sih? Karena itu mungkin satu-satunya clue yang kita punya ya. Misalkan kita dapat pasien mau cabut gigi, misalkan teman-teman yang kerja di puskesmas, kemudian dari EKG-nya ada PVC, dokter giginya tanya nih, ini perlu diapa-apain nggak? Ada PVC-nya nih. Nah, itu kita bisa lihat tandanya di sini mungkin ya. Kalau yang idiopatik itu tentu saja PVC-nya morfologinya bisa kita identifikasi saat terjadinya PVC ya. Jadi sinusnya mungkin nggak akan dapat tanda apa-apa, tapi pada PVC-nya mungkin akan kita lihat tandanya yang khas ya. Sedang demikian juga, tapi sebaliknya kalau Brugada, sindrom long QT, short QT, mungkin ventricular arrhythmia ya VF biasa, bukan biasa ya VF, tapi kita nggak akan tahu pada saat VF itu ini penyebabnya apa ya. Tapi penyebabnya mungkin akan bisa kita identifikasi kalau kita melihat ECG irama sinusnya. Misalkan pada Brugada, pada sinusnya kita ketemu tanda ini. Jadi artinya walaupun ini ventricular arrhythmia, tetapi ECG pada sinus itu juga penting untuk kita perhatikan. Itu juga mempunyai nilai diagnostik, terutama yang spesifik. Misalkan ada J-wave, ada long QT, kita tuh jarang ngitung QT interval itu kan kita jarang, yang kita hitung biasanya kan PR interval. Tapi QT itu sekali lagi juga harus kita perhatikan. Ya.
Terus kemudian, tapi ada juga yang kelainan itu bisa dideteksi. Kalau kelainan jantung iskemik ini mungkin secara aritmia ya mungkin nggak berbeda ya. Ya VT atau VF, tetapi mungkin irama sinusnya kita punya clue. Oh ini ada OMI anterior. Oh ini ada left ventricular hypertrophy. Oh ini ada OMI inferior. Oh ini ST elevasi. Jadi irama sinusnya yang mungkin akan mempunyai nilai diagnostik. Jangan untuk kardiomiopati non iskemik, mungkin yang punya nilai diagnostik pada saat sinus dan ventricular arrhythmia adalah ARVC. Ya. ARVC itu arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Ya. Pada kondisi tersebut, baik itu irama sinusnya mempunyai tanda khusus, pada VT-nya atau ventricular arrhythmia juga ada tanda khusus yang bisa kita lihat. Sehingga kita tahu bahwa peran dari EKG itu cukup penting ya. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan specific finding, tanda spesifik. Jadi kalau teman-teman udah pernah lihat Brugada sekali, mungkin nggak akan lupa. Oh itu Brugada tuh, ya, bukan beranggapan bahwa itu ST elevasi. Terus kemudian yang kedua kita juga bisa menentukan lokasinya, ya. Jadi lokasi itu maksudnya apa? Sumbernya PVC itu bisa dideteksi dari gambaran EKG-nya. PVC yang berasal dari kanan, mungkin gambarannya kan berbeda dengan PVC yang dari kiri. Kenapa? Karena secara depolarisasi, arah depolarisasinya berbeda, ya. Sehingga itu akan memberikan gambaran. PVC spesifik tadi saya disampaikan di sini, idiopatik PVC yang paling sering kita jumpai pada kondisi normal, itu sangat bisa dideteksi hanya dari EKG-nya saja. Sehingga kita punya nilai diagnostik yang bermanfaat nih PVC. Kita mulai dulu yang primary electrical disease ya, channelopathy. Brugada, nih teman-teman kalau lihat Brugada itu lihatnya di V1, V2, V3 ya. Yang punya nilai makna klinis tinggi itu sebenarnya tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 tanpa ada perubahan menuju tipe 1 itu sebenarnya secara prediktor ya dia itu tidak memiliki hubungan yang kuat dengan sudden cardiac arrest. Hanya tipe 1 yang merupakan prediktor sudden cardiac arrest. Tetapi paling tidak teman-teman tahu ya ini tipe 2. Tipe 1-nya itu sebenarnya ST di V1, V2, V3, V3 bisa sampai V3 dan ST elevasinya bentuknya curve type ST elevation ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau ketemu semua seperti ini, jangan kita anggap bahwa ini adalah suatu STEMI. Ya. Karena STEMI kan G-wave-nya saja, ya. Ini kan curve type ST elevation. Pada kondisi seperti ini, biasanya kita sebut sebagai Brugada, ECG pattern. Kalau dia disertai dengan keluhan sinkop atau ventricular arrhythmia atau VF, maka baru kita sebut sebagai Brugada syndrome. Secara epidemiologi, Brugada ini banyak tadi pada laki-laki dan biasanya pada usia 30-40 tahunan. Tipe 2, tadi walaupun saya bilang dia secara klinis itu tidak bermakna, ya, jadi kalau kita ketemu tipe 2 itu ya bisa dibilang agak santai-santai, tapi tetap kita harus hati-hati, karena Brugada ini dia, karena kelainannya kanal ion, mungkin pada kondisi dia tidak ada apa-apa, dia seperti orang normal, ya, seperti tipe 2 atau tipe 3. Tapi begitu dia ada trigger, maka dia bisa akan berubah menjadi tipe 1. Ada beberapa obat-obatan yang bisa menyebabkan itu, tetapi yang kondisi klinis yang paling sering menyebabkan perubahan dari tipe 2 menuju tipe 1 itu adalah panas, febris. Ya. Jadi kalau kita beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah itu dapat pasien usia agak tua, itu 50-an kalau nggak salah ya. Panas, begitu panas dia berubah jadi tipe 1 dan langsung ventricular fibrilasi. Nah, itu khasnya Brugada. Ya. Ada trigger lain yaitu misalkan makan kenyang. Jadi kalau habis makan kenyang kemudian pingsan, itu hati-hati. Mungkin salah satu yang harus kita pikirkan adalah Brugada. Ya. Kemudian long QT. Ya. Sekali lagi, QT interval itu sesuatu yang mungkin jarang sekali kita perhatikan. Karena sebenarnya yang penting bukan QT intervalnya, tapi adalah QT corrected-nya. Lebih males lagi itu ya. Udah habis ngitung QT interval, masih harus ngitung corrected berdasarkan heart rate-nya. Tapi kalau sekarang sih sebenarnya gampang ya. Kita buka HP aja, kita udah bisa tuh mau cara apa corrected-nya ya. Tapi mungkin pertanda paling gampang, kita harus hati-hati ketemu QT interval yang panjang, itu kalau kita lihat gelombang T, akhirnya dari gelombang T itu nempel dengan gelombang P sesudahnya. Itu mungkin yang paling gampang kita lihat ya. Jadi kalau habis T, biasanya kan ada flat line dulu ya, isoelektris dulu. Tapi ini tidak langsung naik gelombang P lagi. Nah itu kita harus hati-hati bahwa mungkin di situ adalah salah satu dari tanda dari long QT ya. Dikatakan sebagai QT corrected-nya memanjang itu kalau lebih dari 480 milisecond. Ya. Dan long QT ini, nah itu adilnya Gusti Allah mungkin ya.
Jadi kalau Brugada tadi banyak pada laki-laki usia muda, kalau long QT ini banyak pada wanita usia muda. Ya. Kasus yang saya ceritakan tadi, bahwa kita mendapatkan pasien di Saiful Anwar, seorang wanita karena ibunya dan kakak perempuannya meninggal usia muda pada saat tidur, dia mungkin karena well educated ya, dia membaca dan kemudian dia berkonsultasi, dok ini kenapa? Apakah Nah, ternyata kita lihat memang QT corrected-nya panjang banget, lebih dari 500. Ya. Nah, itu salah satu cara kita mendeteksi. Ya. Kalau short QT kebalikannya. Oh ya, kenapa long QT tadi bermasalah? Karena tadi kita sudah ingat, tadi saya bilang bahwa QT yang memanjang, ya, jadi gelombang T sendiri, itu adalah periode repolarisasi. Ya. Pada saat repolarisasi, itu kalau ada impuls baru yang masuk, tadi R on T tadi, maka itu sangat mudah terbentuknya ventricular arrhythmia. Sehingga ya QT yang memanjang itu seperti bahan yang mudah untuk terbentuknya ventricular fibrilasi, terutama pada kondisi yang bradikardi. Ya. Nah, kalau short QT itu kebalikannya. Ya. Short QT itu kebalikannya. Kalau long QT tadi itu, oh sorry ini kayaknya slide-nya salah ya. Ini belum diganti ya. Ya, sorry ya. Short QT itu 360 batasnya ya. Jadi kalau dia QT-nya kurang dari 360 itu dia pendek. Terus terang kita belum pernah dapat kasus ini. Ya, dulu waktu PPDS kita kakak kelas saya pernah membahas ini, ada ACS dengan short QT. Ya, tapi untuk terus terang saya sendiri belum pernah mendapatkan, jadi lebih jarang dari long QT. Dan ini juga resikonya berhubungan dengan ventricular arrhythmia. Ya. Yang terakhir adalah cholinergic polymorphic VT. Ya. Ini kalau kita lihat, ini khasnya itu bisa dilihatnya pada saat orang tersebut ventricular arrhythmia. Kalau yang 3 di atas tadi itu bisa kita dapatkan gambaran EKG-nya pada saat sinus, tetapi kalau ini itu gambaran EKG yang khasnya, petunjuknya, clue-nya, itu biasanya kita dapatkan pada saat terjadinya ventricular arrhythmia. Kalau kita lihat di sini, CPVT atau cholinergic polymorphic VT ini biasanya pencetusnya adalah katekolamin yang meningkat, adrenergic yang meningkat, olahraga, exercise, treadmill, tegang, ya, maka dia bisa muncul seperti ini. Dan cirinya apa? Kalau kita lihat di sini, EKG yang ada di depan kita ini disebut sebagai bidirectional VT. Ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita lihat di dua ya, ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini adalah sebenarnya VT yang satu ke atas, satu ke bawah ya. Namanya disebut bidirectional VT yang selain yang arahnya berlawanan. Itu adalah ciri khas dari CPVT, cholinergic polymorphic VT. Ya. Kasusnya jarang, kita pernah mendapatkan sekali, tapi memang relatif jarang dibandingkan beberapa yang atasnya. Tetapi ya mungkin itu ya, kalau kita bilang di Indonesia itu kan insiden, katakanlah Brugada itu teorinya insidennya 0,1% katakanlah. Ya. 0,1% itu kayaknya dikit ya, tapi begitu kita kalikan 200 juta penduduk Indonesia, atau berapa sekarang penduduk Indonesia ya, maka itu angkanya udah sangat banyak ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman yang bekerja di center-center rujukan, nah itu mungkin akan lebih sering sekali kita mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Tidak jarang-jarang banget, ya mungkin bisa dibilang begitu. Karena kalau jarang, ngapain tuh kita belajar yang sering aja masih banyak. Ya. Jadi ini ECG itu penting untuk mendapatkan specific finding. Ini contohnya long QT, kalau kita lihat di sini. Nah ini tadi saya bilang, T-nya itu baru selesai, dia udah langsung naik gelombang P. Ya. Dan kalau kita lihat dia QT corrected-nya kalau kita hitung 550 milisecond. Ya. Kemudian ini adalah Decker Q-wave, itu adalah ciri khas dari Hockham ya. Ini hypertrophic obstructive cardiomyopathy ya, salah satu penyebab kematian. Salah, ini epsilon wave ya. Ini ada epsilon wave P1. Ini ada tanda epsilon wave-nya ini. Ini adalah salah satu tanda dari ARVC ya, kalau kita lihat ya. Dan V1 sampai V3 didapatkan adanya T-inversi. Walaupun mungkin sering kita dapatkan T-inversi V1 sampai V3. Tadi saya sebutkan bahwa untuk ARVC ini tandanya bisa kita dapatkan tidak hanya pada saat sinus, tapi VT-nya pun ada ciri khasnya, yaitu LPPP50 biasanya. Nah, ini mungkin sedikit clue bagaimana kita menentukan lokasi dari PVC ya. Jadi kalau kita tujuannya apa? Karena itu satu mungkin akan membantu kita melakukan diagnosis, kita bisa menebak sebabnya, dan mungkin yang paling penting ya kalau pengalaman saya itu
mungkin di sebagian besar kasus kita tuh tidak punya cukup waktu ya untuk melakukan semua prosedural diagnostik tadi ya. Misalkan ya tadi contohnya nih, teman-teman dapat pasien di puskesmas mau cabut gigi, kemudian ternyata ada PVC-nya karena heart rate-nya dihitung cuma 40 misalkan. Karena PVC itu sering sekali kalau dipakai oximeter itu akan menyebabkan heart rate seperti lambat ya, karena yang bisa ditangkap oleh pulse oximetry atau sinyal PPG-nya itu hanya beat sebelum dan beat sesudahnya. Sehingga pasien itu kadang-kadang ditangkapnya seperti orang bradikardi, karena bradikardi di EKG dan ternyata muncul PVC-nya. Ya. Mau diapain nih? Kalau ikut alur tadi kan harus di EKG, dilakukan MRI, dilakukan Holter, ya. Padahal mungkin dia cuma idiopatik PVC biasa yang secara teori tidak berbahaya dan tidak perlu dilakukan intervensi apapun. Nah, itu mungkin salah satu manfaat yang bisa kita dapat dari kita mengetahui lokasi dari PVC tersebut. Ya. Atau yang sebaliknya, kalau PVC-nya itu dari apex-nya ventricle kiri, dan kita tahu bahwa pasien tersebut pernah dari riwayat STEMI anterior gitu misalkan, maka mungkin kita secara tidak langsung sudah bisa menduga bahwa ini PVC-nya terkait dengan kelainan dasarnya yaitu suatu iskemik. Ya. Ini prinsipnya, ada beberapa cara yang dipakai ya, tapi ini mungkin yang paling gampang. Mungkin 1 atau nomor 2 aja yang kita pakai. Intinya, kalau PVC itu berasal dari ventricle kanan, maka bentuknya LBBB. Logikanya seperti ini. Pada saat terjadi left bundle branch block, itu aktivasi lebih dulu terjadi di ventricle kanan. Karena kan yang left bundle branch kan block kan. Ya. Sama dengan kalau PVC itu berasal dari right ventricle. Aktivasinya dimulai oleh ventricle kanan duluan. Sehingga kalau PVC-nya itu morfologinya LBBB, yaitu berarti dari ventricle kanan. Kalau morfologinya RBBB, berarti dia dari ventricle kiri. Itu prinsip pertama yang paling gampang. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat adalah aksisnya inferior atau superior. Inferior superior itu kita lihat dari lead 2, 3, dan AVF. Kita masih ingat 2, 3 AVF itu adalah lead inferior. Kalau dia 2, 3 AVF-nya positif, artinya dia menuju ke 2, 3 AVF, maka dia berasal dari struktur yang ada di atas. Ingat, batas dari PVC tadi adalah di bawah bundle of fish. Jadi kalau dia asalnya dari daerah-daerah atas itu, ya entah itu dari katup mitral, katup tricuspid, atau dari right ventricle outflow tract, yang paling sering, outflow tract itu letaknya di atas, nih. Outflow tract itu ada di sini, maka cirinya adalah 2, 3 AVF-nya positif. Mungkin ini yang sering menjadi clue kita, kalau kita ketemu PVC dengan 2, 3 AVF positif dan LBBB, maka ini sih kayaknya ventricle kanan, idiopatik PVC ya, kita nggak usah terlalu khawatir. Ya. Ini kita bahas sedikit tentang idiopatik ventricular arrhythmia. Jadi intinya adalah semua ventricular arrhythmia yang tidak berhubungan dengan scar. Scar itu jaringan parut di dalam ventricle. Beda dengan koroner, misalkan. Kalau koroner itu kan ada darah infak, ada darah sehat. Adanya infak dan sehat itu menyebabkan alus listrik itu nggak mulus, gitu enggak ya. Nah, kalau ini dia tidak berhubungan dengan itu ya. 90% diantaranya adalah suatu outflow tract. Sekali lagi, outflow tract itu adalah jalur keluar dari ventricle kanan dan kiri. Dan kebetulan outflow tract kanan dan kiri itu saling berdepan-depanan. Ventricle kanan, right ventricle outflow tract di depan, left ventricle outflow tract di belakang. Ya. Pas di belakangnya. Sehingga kadang-kadang makanya ada beberapa algoritma lain tidak memakai LBBB, RBBB sebagai ventricle kanan kiri ya. Kita harus menentukan dia di sisi kanan atau kiri dari jantung. Karena kebetulan outflow tract kanan dan kiri itu dia di satu sisi saling berdepan-depanan. Yang lain adalah idiopathic ventricle VT atau LVT dan mitral valve origin. Ya. Ini adalah salah satu kasus yang kita kerjakan. Ya. Kalau kita lihat ini adalah right ventricle outflow tract gambaran 3 dimensinya. Dan dia letaknya ada di anterior. Ya. Ini dia letaknya lebih ke arah posterior. Maka kita lihat di sini, itu dia ECG-nya tadi bentuknya LBBB, ini V1-nya. Jadi dia V6-nya positif, V1-nya negatif, maka dia LBBB. Dan dia aksis inferiornya positif, 2, 3 AVF-nya positif. Ya. Aksisnya inferior. Ini adalah salah satu gambaran khas dari PVC RVOT. Ini juga gambaran lain. Jadi biasanya QRS-nya sempit, ya. Tidak ada slur-nya, naiknya langsung naik gitu aja enak, mulus, karena tidak ada scar. Ya. 2, 3 AVF-nya dia positif, dan biasanya LBBB. Ya.
Kalau kita ketemu seperti ini, mungkin wanita usia muda, 30-an 40 tahunan, ya kalau secara klinis tidak ada tanda-tanda heart failure, maka mungkin kita bisa berasumsi bahwa itu adalah suatu idiopatik PVC. Ya. Ini kalau gambaran infark, ya, tergantung dari lokasi infarknya, tetapi prinsipnya, cirinya adalah, ini adalah contoh jaringan miokard, ya. Kalau ini jaringan yang sehat, preserve miokard, sedangkan ini adalah daerah yang mengalami infark, ya. Ini adalah daerah yang mengalami infark karena oklusi arteri koronernya. Maka kita akan mendapatkan daerah listrik itu menjadi sesuatu yang tidak mulus ya aliran listriknya. Ini disebut sebagai zone of slow conduction ya di sini. Nah ini yang menyebabkan listrik itu dari sini muter aja di sini ya, yang akan menyebabkan gambaran VT ya. Dan cirinya biasanya dia akan more slurring. Slurring itu artinya naiknya itu nggak langsung enak gitu loh ya. Contoh ini yang idiopatik, sedangkan ini adalah yang infark, kita lihat QRS naiknya itu agak beda ya. Kalau dia mulus lanjut ini, sedangkan yang ini kan ya ini presence of notching and fractionation itu menggambarkan ini aktivasinya itu nggak mulus-lus gitu ya. Ini contohnya ya, kalau kita lihat gambaran PVC-nya ya. Waktunya kurang 20 menit ya. Mungkin terakhir ini tentang manajemen, terakhir tapi masih banyak sebenarnya. Manajemennya kalau kita ketemu ventricular arrhythmia diapain sih dok? Ya, jadi mungkin untuk gambaran teman-teman tadi saya bilang bahwa terapinya itu antara dibiarin, let it go, ya, atau kita berikan reassurance pada pasien, tenang Pak, ini PVC-nya nggak berbahaya, Bapak nggak usah khawatir. Karena kalau dia semakin khawatir, secara naluri stres hormon, adrenergic system akan melangsang beta, maka dia akan semakin, takikardinya akan semakin tidak nyaman. Sehingga reassurance itu menjadi salah satu terapi dari pasien dengan idiopatik PVC biasanya ya. Kemudian ya tentu saja komponennya terdiri dari obat-obatan anti aritmia. Pada beberapa pasien mungkin membutuhkan kateter ablasi, dan pada beberapa pasien lain mungkin membutuhkan ICD. Ini kalau berhubungan dengan sudden cardiac death, atau mungkin kombinasi di antaranya. Jadi ini adalah algoritma kalau kita mendapatkan pasien dengan ventricular arrhythmia, maka ini yang bisa kita lakukan, yaitu pertama kita lihat sama dengan ACLS ya. Kita lihat apakah dia hemodinamiknya aman atau enggak. Ya, kalau nggak aman itu udah jelas kita nggak usah mikir lagi, maka terapinya adalah apapun takikardinya. Kalau dia hemodinamik tidak stabil, tentu saja kardioversi. Tetapi kalau dia stabil, maka kita harus melihat ECG-nya, apakah anamnesisnya, morfologi 12 lead-nya bagaimana. Loh, kok masih dilakukan vagal manuver, bukan itu SVT? Ya. Karena mungkin pada beberapa takikardi QRS lebar, SVT masih menjadi salah satu diferensial diagnosis ya. Kita mungkin di satu sesi yang lain pernah belajar bahwa SVT itu secara teorinya normalnya harusnya dia narrow QRS ya, tapi pada kondisi tertentu dia bisa menyebabkan wide QRS, muncul sebagai wide QRS, tapi dia tetap SVT, di mana dia akan tetap terminasi dengan atau efektif dengan terapi vagal manuver atau adenosin ya. Kalau dia ada kelainan jenis struktural, maka kita harus menghindari beberapa obat-obatan tertentu ya, dan mungkin terapinya adalah kardioversi yang paling pas. Tapi kalau dia idiopatik PVC, maka kita agak sedikit lebih santai ya. Sebagian besar mungkin akan aman dengan beta blocker, tetapi pada beberapa vascular VT, yang tadi salah satu contohnya adalah idiopatik left ventricular VT. Jadi kalau yang ini RBBB ya, LVT itu secara teorinya pada laki-laki usia muda banyak RBBB VT. Maka verapamil, karena nama lainnya adalah verapamil sensitivity, sedangkan pada sebagian besar PVC, maka cukup kita berikan beta blocker saja, ya, pada kondisi stabil. Nah, ini anti-arrhythmia drug yang bisa menjadi pilihan. Jadi kalau typical outflow tract, RVOT itu right ventricle outflow tract, dan LVOT itu left ventricle outflow tract, maka pilihan terapinya tetap kita lihat di sini ada beta blocker, verapamil. Enaknya di Indonesia itu kita nggak punya banyak pilihan anti-arrhythmia ya, sehingga walaupun kita obat-obatan anti-arrhythmia itu aneh-aneh gitu ya, dan kita harus menghafalkan golongan 1 sampai golongan berapa itu. Tapi di Indonesia itu enak ya, yang ada paling beta blocker, verapamil, digoxin ya. Nah, verapamil itu pun jarang. 1C ini sebenarnya di Indonesia ada propafenon, tapi kita jarang memakainya ya, karena indikasinya memang terbatas. Maka kita lebih enak ya, jadi kita lihat bahwa ya kalau outflow tract ya beta blocker aja deh.
kalau mau ngasih terapi ya. Kalau kita yakin bisa memberikan verapamil ya, ini non-dihydropyridine CCB ya. Mungkin ini di BPJS ada beberapa sediaannya, mungkin bisa kita pakai, dan memang dia sebenarnya secara teori lebih pas karena dia menghambat kalsium. Kemudian ada yang ini, kalau ILVT tadi saya sebutkan, idiopathic reentrant left ventricle tachycardia, itu cirinya adalah RBBB, laki-laki usia muda. Jadi kita lihat di sini ya, pada idiopathic VT itu risk of sudden cardiac death itu sangat jarang ya, atau uncommon. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir sebenarnya pada idiopathic PVC itu ya. Jadi ini maka kita bisa melihat pilihan-terapinya adalah ini. Dan kita lihat treatment to be considered-nya adalah ablation ya, catheter ablation itu harus kita pertimbangkan. Dan ini adalah pada kondisi ventricular arrhythmia pada pasien dengan ACS, atau lihat ACS kurang dari 48 jam. Yang kita boleh berikan hanya beta blocker ya. Pada kondisi tertentu kita boleh memberikan amiodaron, kita boleh memberikan lidocaine ya. Tetapi pada kondisi yang lebih dari itu, di mana sudah terbentuk scar dan resikonya bukan lagi hanya ventricular arrhythmia yang mengganggu, yang annoying secara matanya, ini ganggu nih, dilihat nggak enak gitu. Tapi sudah berhubungan dengan sudden cardiac death, maka sudah mulai muncul pilihan terapi ICD di sini. Ya. Maka nih kalau kita sudah berhubungan dengan resiko kematian mendadak, ventricular arrhythmia yang malignan, maka sudah terapinya sudah mulai muncul ICD di sini ya. Kita lihat nih HCM, ICD, long QT, ICD, Brugada, ICD harus dipertimbangkan. Ya. Ini obat-obatan anti aritmia yang cukup sering kita pakai, amiodaron. Ini mungkin obat anti aritmia dewa kita. Sangat tersedia luas, ya. Kontraindikasinya ketersediaannya bagus dan dia efektif bukan hanya pada aritmia supraventrikuler dan ventrikuler, ya. Sehingga dia lebih gampang. Kalau kita bingung ini SVT atau VT ya kita kasih amiodaron saja. Cuma yang harus kita perhatikan itu beberapa kontraindikasinya ya. Ini kita lihat kontraindikasinya terutama adalah pasien-pasien dengan pemanjangan QT ya. Pasien-pasien dengan long QT syndrome itu mungkin pada saat kondisi ventricular arrhythmia sebaiknya kita nggak menggunakan obat-obatan amiodaron ini ya. Beta blocker ya kita harus ya tentu saja kontraindikasinya adalah bradykardia, maka kita harus melakukan itu. Ya. Brugada itu nggak efektif kalau kita pakai beta blocker, jadi biasanya kita itu kalau bingung kasih apa ya, misalnya ngasih apa-apa, udah kasih bisoprolol aja. Nah, itu ternyata nggak bisa untuk beta blocker untuk Brugada ya. Lidocaine ini adalah salah satu terapi yang harus kita pertimbangkan, terutama pada kondisi ventricular arrhythmia pada ACS ya. Lidocaine ini tidak efektif untuk kasus-kasus supraventricle ya, tetapi dia biasanya lebih untuk maknanya untuk ventricle tachycardia dan biasanya pada kondisi-kondisi ACS, di mana mungkin amiodaron tidak efektif atau kurang bisa. Lidocaine apa dok? Lidocaine yang kita pakai untuk injeksi subkutan itu yang biasa kita pakai. Bukan yang ada adrenalin ya tentu saja ya. Lidocaine murni yang bukan yang PHK ini. Ini adalah pilihan terapi yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah radiofrequency catheter ablation. Ya. Catheter ablation prinsipnya dulu hanya dikenal ada radiofrequency, sekarang sudah mulai ada cryoablation. Kedepannya ada pulse field ablation dan lain-lain. Intinya kita akan menghancurkan jaringan yang rusak, yang kita anggap sebagai sumber kelainan aritmia tersebut. Ya, prinsipnya kita dari catheter base, dari vena femoralis biasanya kita pakai. Kemudian kita menuju ke jantung, kita cari sumbernya, kita pelajari listriknya, kita lakukan delivery dari energinya untuk merusak jaringan yang kita target. Ya. Ini sebagai contoh untuk PVC, itu ada studi yang membandingkan efektivitasnya. Ya. Kalau kita lihat di sini, beta blocker itu menurunkan hanya 36% dari total burden PVC-nya. Ini kalau kita lihat, PVC-nya nggak hilang. Ya. Jadi pada idiopathic PVC itu memang kita bukan untuk menghilangkan, tapi mengurangi burden-nya saja. PCB itu hanya 43%, amiodaron itu cukup efektif, tapi masalahnya di jangka panjang kita agak susah memberikan amiodaron. Dan kita lihat ternyata yang paling besar efektivitasnya adalah pemberian dari radiofrekuensi ablasi ya, sehingga pada beberapa kasus ventricular arrhythmia maka ablasi ini harus kita pertimbangkan karena efektivitasnya cukup tinggi untuk pasien-pasien kita. Ini ICD ya, kalau teman-teman mungkin sudah familiar dengan ini, intinya ICD itu yang memasukkan ini ke dalam jantung kita ya. Kalau ini harus teman-teman yang menjalankan, kalau pasien itu PF teman-teman yang melakukan DEFib karena teman-teman yang melakukan diagnosis, tapi kalau ini ICD-nya kita masukkan ke dalam dinding dada pasien, DEFib-nya kita masukkan ke dinding dada pasien.
Dia akan melakukan diagnosis kalau terjadi ventricular arrhythmia. Prinsipnya sama seperti PPM sebenarnya. Maksudnya secara tekniknya dia sama seperti PPM, cuma dia terapinya lebih ke arah takikardinya, treatmentnya. Ya. Kalau dia ada ventricular arrhythmia, kan dia akan mengenali dan akan mengirimkan defibrilasinya. Ya, kalau di sini 200 joule mungkin, karena di sini dari kulit, maka kalau yang di sini dia cuma mungkin maksimal 35 joule. Kalau kita lihat ICD, itu kita bisa melihat adanya primary indication dan secondary indication. Ya. Primary prevention of sudden cardiac death dan secondary prevention of sudden cardiac death. Ya. Kalau dia sudah pernah ventricular arrhythmia, sudah sudden cardiac arrest survivor, maka dia masuk ke dalam indikasi secondary prevention. Pasien Brugada sudah pernah ditolong karena VF, maka dia secondary prevention. Ini biasanya lebih mudah ya kita melakukan indikasi secondary prevention ini. Tapi kalau primary prevention ini pasien belum pernah ada event ya. Jadi pasien Brugada kita hitung resikonya dia termasuk resiko tinggi, atau pasien mungkin jangan Brugada lah, mungkin jarang ya, pasien heart failure kita tuh ya. Pasien heart failure kita itu seperti teh botol sosro ya. Apapun penyebabnya, penyebab kematiannya yang paling besar adalah ventricular arrhythmia. Sehingga kalau kita lihat single prediktor dari terjadinya ventricular arrhythmia atau sudden cardiac death pada pasien heart failure itu adalah ejection fraction atau fungsi dari ventricle kiri. Pasien dengan ventricle kiri ejeksi fungsinya kurang dari 35% itu adalah salah satu prediktor paling kuat untuk terjadinya sudden cardiac death. Indikasinya sudah kelas 1A untuk dilakukan pemasangan ICD. Mungkin teman-teman residen, teman-teman kardiolog akan bertanya, lu kan banyak banget pasien kita yang EF-nya kurang dari 35. Itulah kenyataannya ya. Bahwa sebenarnya kita ini negaranya besar, tapi kalau kita lihat, kita tuh tiap tahun dari perhimpunan itu melakukan registry, menghitung berapa jumlah melaporkan jumlah pasien kita yang kita pasang ICD, kita lakukan pemasangan pacu jantung, yang kita ablasi. Negara Indonesia itu jumlah penduduknya paling besar di Asia Pasifik ya, ini karena konteksnya Asia Pasifik. Tapi jumlah pemasangan device-nya itu mungkin hanya dalam hitungan ratusan ya untuk yang ICD ini. Karena satu, coverage BPJS masalahnya, kedua adalah awareness kita kadang-kadang masih kurang ya. Jadi kalau saya bilang pasien dengan fungsi ejection fraction kurang dari 35 itu udah indikasi ICD, mungkin teman-teman masih banyak yang terbelak. Loh, banyak banget pasien kita. Iya, banyak banget yang harusnya secara indikasi harus kita lakukan pemasangan ICD misalkan ya, untuk mencegah terjadinya ventricular arrhythmia malignan dan sudden cardiac death. Ya, itu yang menjadi masalah kita, maka mungkin salah satunya adalah ya awareness-nya yang bisa kita atasi ya, dan berharap bahwa mungkin ke depannya sistem kesehatan kita akan lebih baik ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini tadi saya bilang ya, EF kurang dari 35%. Ya. Ini H lebih dari 2. Itu udah ICD kelas 1. Hijau itu artinya, kalau hijau itu kalau di guideline, mungkin teman-teman ingat, hijau itu artinya kelas 1 itu artinya wajib untuk dilakukan. Manfaatnya sudah sangat jelas. Ya. Kalau merah, ini bukan merah ini ya. Ini di sini nggak ada merah, kelas 3, itu harmful. Mudaratnya sudah jelas. Kalau 2A itu biasanya manfaatnya jauh lebih besar dari mudaratnya. Makanya di sini warnanya 2A. Tapi kalau 2B itu kebalikannya. Manfaatnya ada tapi intinya belum jelas. Tapi kalau ini untuk pasien dengan EF kurang dari 35 saja, heart failure oleh sebab apapun itu udah indikasi kelas 1 untuk dipasang ICD. Ya. Maka bayangkan sebenarnya berapa banyak pasien kita yang harusnya mendapatkan ICD. Di mana mungkin dia akan suatu saat akan datang dengan ventricular arrhythmia dan tidak tertolong. Karena itu tadi teorinya heart failure-nya sebabnya apapun, matinya ya karena ventricular arrhythmia. Ini tadi kita mengulang yang tadi. Sehingga mungkin kita bisa simpulkan ya di satu slide ini. Jadi kalau kita bertemu dengan pasien dengan structural heart disease, di mana dia ada potensi untuk life threatening, mengancam nyawa, maka pilihan utamanya adalah ICD duluan. Ischemic cardiomyopathy, heart failure, Brugada, long QT. Itu ablasi hampir nggak ada tempatnya. Karena kenapa? Karena yang kita cegah kematiannya, maka kita milihnya adalah ICD duluan. Kalau ICD sudah terpasang, dalam artian kita sudah sedikit lega, ya, karena resiko untuk kematian mendadaknya sudah bisa kita kurangi, maka kita baru berpikir pemberian anti arrhythmia drugs.
pada kondisi di mana misalkan ventricular arrhythmia masih sering. Kita pernah dapat pasien dalam 2 bulan terjadi 30-an kali ICD shock, itu pasien stres. Nah, pada kondisi seperti itu kita kurangi suppressivity-nya dengan antiaritmia, dengan antiaritmia. Baru pada kondisi tertentu kita lakukan ablasi. Ya. Tetapi sebaliknya, pada pasien dengan idiopatik PVC kita ini, alhamdulillah mungkin sering kita dapatkan, itu cukup dengan antiaritmia. Ya. Kalau PVC idiopatik, tadi mau cabut gigi, dia berdebar, kasih beta blocker, insya Allah aman. Ya. Pada beberapa kasus yang frekuen, misalkan, mungkin kita butuh ablasi, rarely needed ICD. Mungkin hampir nggak perlu kita pikirkan ICD pada kondisi pasien-pasien tersebut. Karena tadi katakan bahwa sebenarnya secara resiko dia jarang sekali menyebabkan kematian mendadak. Nah, mari kita lihat kasus kita sekali lagi. Ya. Tadi yang pertama tadi, wanita usia 34 tahun, datang dengan multiple PVC. Ya. Sudah dapat beta blocker, PVC-nya, morfologinya, kalau kita lihat di sini, enggak jelas ya PVC-nya. Nah, ini PVC-nya. Kita lihat 2-3 AFib-nya positif, LBBB, kemudian wanita usia muda, dan PVC-nya itu cukup sering, dari Holter didapatkan 20%. Ya. Secara teori mungkin dia idiopatik ya, karena ini LBBB inferior tadi, tetapi 20% ini cukup sering pasiennya. Maka kalau kita lihat, walaupun dia idiopatik, tidak ada resiko untuk sudden cardiac death, obat antiaritmia sudah dicoba, maka kita pikirkan ablasi pada kondisi tersebut, terutama pada kasus outflow tract di mana keberhasilannya cukup tinggi. Dan pada pasien ini kita lakukan ablasi, pada saat itu kita masih memakai ablasi 2 dimensi, yang patokannya hanya gambar seperti ini, dan alhamdulillah berhasil. Ya. Ini kasus kedua, kita laki-laki 56 tahun, dengan PVC recurrent, sinkup, kardiomiopati, EF-nya 25. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menduga tadi, dia berulang kali terjadi cardiac arrest. Maka pada kondisi seperti ini, ablasi mungkin nggak perlu terlalu kita pikirkan. Ya. Pada pasien ini akhirnya kita, karena resikonya adalah terjadinya sudden cardiac death, maka kita lakukan pemasangan ICD pada pasien ini. Untuk mencegah terjadinya kematian apabila pada pasien muncul episode ventricular arrhythmia. Case ketiga, wanita 32 tahun, multiple PVC, perioperatif. Ya. Nih, mau operasi konkor nggak mempan. Diapain? Ya, kalau nggak ada masalah yang lain, morfologinya 2-3 AFib-nya positif, ya no symptoms, related to cardiac disease, ya biarin aja. Ya. Mungkin kita nggak, nah kalau tidak dapatkan kelainan jantung struktural, tidak ada jantung koroner, tidak ada kardiomiopati, tidak ada takikardia induced kardiomiopati, tidak ada gejala, ya kita biarin aja. Ya. No therapy is needed, reassurance pada pasien tersebut. Ya, ini sebagai slide terakhir saya. Pasti waktunya. Yang penting kita ngobatin pasien itu bukan EKG-nya. Ya. EKG itu hanya clue. Sekali lagi saya selalu bilang bahwa EKG itu hanya alat bantu diagnostik. Ya. Tapi kita mengobati pasiennya. Butuh beberapa modalitas diagnostik, tadi sudah disebutkan, kita butuh banyak. Tetapi tidak semuanya harus kita lakukan. Ya. ECG itu cukup penting, karena kita bisa menduga hanya dari ECG. Contoh idiopatik tadi yang bisa kita dulu dari EKG. Ya. Dan anamnesis terus saja. Dan terapinya itu bervariasi, kadang kita butuh hanya ignore, biarin aja, antiaritmia, mungkin pada beberapa kasus butuh kateter ablasi, dan mungkin pada sebagian kecil lagi kita membutuhkan ICD. Ya. Sekali lagi, tadi seperti saya jelaskan bahwa ini hanya introduction. Ya. Kalau mau lebih jelas, kita akan ketemu dengan pakar-pakarnya ini. Dr. Yoga ini baru pulang dari Taiwan, dari Malang. Dr. Akil ini elektrofisiologis dari Surabaya, dari RSAL. Ini Dr. Pipin ini cardiac elektrofisiologis dari Semarang, Karyadi, dan Dr. Erdin ini dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kita akan membahas ini di salah satu sesi workshop kita di MCBU. Ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa kalau teman-teman tertarik dengan ventricular arrhythmia, maka tanggal berapa nih? 11 September ya, liburan ke Malang. Ya, sekalian makan bakso bakar, kita belajar tentang ventricular arrhythmia. Jadi gitu, Dr. Devina, terima kasih. Saya kembalikan lagi waktunya ke Dr. Devina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ardian atas paparannya, sangat memberikan pencerahan bagi kita semua ya. Baik, memasuki sesi tanya jawab.
Perlu diingat teman-teman, di sini nanti kami akan memilih pertanyaan terbaik untuk mendapatkan free Simpo MCV update. Nah, seperti arahan Dr. Ardian tadi ya, kita belajar tentang seluk-beluk jantung dan pembuluh darah sambil makan bakso bakar di Malang gitu ya. Saya akan membacakan satu pertanyaan Dr. Ardian. Izin bertanya dokter, bagaimana caranya membedakan VT polimorfik tanpa pemanjangan QT interval dengan torsa depoa apabila kita tidak punya ECG saat irama sinusnya? Adakah perbedaan terapi awal untuk keduanya baik saat hemodinamik stabil maupun tidak stabil yang bisa GP berikan? Terima kasih dokter. Sorry, aku habis minum. Panjang sih. Makanya sampai kering ini. Sorry. Pertanyaannya bagaimana cara membedakan VT polimorfik tanpa makan? Oke, jadi mungkin tadi kita bahas panjang lebar tadi. Langsung saya jawab ya, Dr. Devina ya. Dokter. Jadi saya jelaskan panjang lebar tadi. Sebenarnya kalau teman-teman mau ngambil gampang itu ya tetap walau dokter bicara panjang lebar, toh kalau pasien datang ke UGD ya tetap kita lihat aja dia stabil atau enggak, udah itu selesai ya, seperti yang kita ketahui selama ini. Kalau kondisinya tidak stabil maka obatnya ya hanya kardioversi ya, atau kalau memang dia cardiac arrest ya defibrilasi ya. Tanpa perlu kita membedakan apa ini penyebabnya apa dulu ya. Penyebab ini baru akan kita pikirkan nanti setelah kondisi gawat daruratnya teratasi. Makanya yang kita masukkan ke dalam contoh tadi adalah kasus secara umum ya. Kalau kita ketemu pasien di poliklinik, ketemu pasien setelah tata laksana gawat daruratnya, misalkan setelah ini pasiennya ternyata torsa depoa, kemudian kita kardioversi ternyata ECG-nya ternyata long QT nih. Oh berarti amiodaron nggak bisa kita masukin ya. Terus kemudian kita harus cek nih kalium, elektrolit dan lain-lain. Oh kata dokter ini ternyata wanita usia muda. Anamnesis kita lakukan. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi kira-kira penyebabnya apa. Tetapi sekali lagi pada kondisi akut, gawat darurat, emergensi, tadi di algoritmanya tadi, pada kondisi itu kita cuma membedakan aja, apakah dia hemodinamik stabil atau tidak. Ya seperti yang selama ini kita ketahui. Jadi nggak masalah kita nggak punya sinusnya, nggak masalah kita nggak bisa membedakan apakah ini torsa deponya karena apa, tapi intinya terapi pasiennya pada kondisi emergensi, baru setelah itu kita bernafas dan memikirkan ini kira-kira sebabnya apa ya. Mungkin itu ya Dr. Devina. Ya, terima kasih Dokter Ardian. Banyak sekali dok, ini dok pertanyaannya dokter. Wow, antusiasme teman-teman ini luar biasa. Dokter selanjutnya ya dok. Karena kita terbatas waktu, tapi pertanyaannya sangat banyak. Ini pertanyaan kedua dok dari Dr. Akbar Fadilah. Jadi pada pasien dengan multiple myeloma kronik dengan hiperkalsemia biasanya menyebabkan Leng-QT syndrome. Pasien dengan imbalance elektrolit yang kronis, ini apakah kita agresif pemasangan ICD atau tetap utamakan perbaikan metaboliknya ya? Bagaimana cut off-nya dok? Misalnya pasien tersebut dengan kalsium serumnya 15. Monggo Dr. Ardian. Ya ini kayaknya yang tanya residen mungkin ya. Jadi intinya seperti ini. Kita berhadapan dengan kasus aritmia atau kasus apapun, itu kita harus melihat, contoh dari kita bersama dengan ventricular aritmia, kita harus melihat apakah kita bisa menemukan suatu kondisi yang reversible yang bisa kita perbaiki atau tidak. Ya, di mana kita bisa menghadapi suatu kondisi reversible di mana itu bisa kita perbaiki. Misalkan kita mendapatkan pasien dengan torsa depoa atau ada pasien ini dengan multiple myeloma dan kalsium atau kaliumnya tinggi rendah sehingga dia datang dengan long QT syndrome. Kita pernah dapat pasien kan, kalau nggak salah dengan QT-nya panjang, tetapi kaliumnya rendah. Nah, pada kondisi seperti ini, di mana kita masih mendapatkan adanya sesuatu yang correctable, yang masih bisa kita perbaiki, maka tata laksananya sama sampai kondisi akutnya teratasi. Ya. Kalau nanti ternyata kaliumnya ini ternyata ini karena intake yang kurang, ini karena karena mual muntah, ini karena kelainan ginjal, ini karena multiple myeloma saya kurang
tahu apa penyakitnya, tapi misalkan itu penyakit kronis yang memang tidak bisa diatasi lagi, kita keluarkan dulu dari pembahasan kita. Tapi di mana selama itu pasien itu masih bisa kita koreksi penyebabnya, maka tata laksana kita berhenti sampai kondisi akut. Ya. Jadi kita mungkin tidak perlu sampai melakukan tindakan-tindakan yang lain. Toh kalau dia memang bisa dikoreksi dan dia sudah nggak akan kembali lagi, ya sudah. Contoh paling gampang tuh STEMI TAVB itu paling sering. Kalau TAVB-nya udah teratasi karena STEMI-nya, mungkin temporer pacemaker memang dibutuhkan pada kondisi akut. Tetapi apakah pasien memerlukan permanen pacemaker? Tidak, karena setelah STEMI-nya teratasi, TAVB-nya terkoreksi, dia nggak perlu lagi dilakukan permanen pacemaker. Pada kondisi hipokalemi, di mana setelah kaliumnya penyebabnya bisa kita atasi dan kemudian QT-nya membaik, maka tentu saja pada kondisi seperti itu kita tidak perlu lagi melakukan pemasangan ICD. Ingat bahwa mungkin pada terapi device seperti ini, entah itu ICD, entah itu pacemaker, ya, itu walaupun teori secara teori tindakannya relatif aman, tetapi tetap ada sisi psikis yang harus kita pertimbangkan, kita pertimbangkan pada pasien, ya. Pada pasien tertentu mungkin akan merasa, loh ini alat apa yang ada di dada saya, ya. Terus kemudian apakah ini akan mengganggu saya? Lalu pemikiran-pemikiran seperti itu harus kita pertimbangkan. Belum lagi nanti kalau terjadi infeksi, terjadi malfunction, nah itu yang mungkin harus kita pertimbangkan. Sehingga keputusan kita untuk memasang itu benar-benar pada kondisi tersebut, pada sesuatu kondisi yang tidak bisa kita perbaiki. Makanya di guideline kalau kita lihat, pada kondisi-kondisi di mana masih bisa dikoreksi, biasanya kelasnya adalah kelas 3, atau tidak perlu kita lakukan tindakan sampai tindakan advance seperti itu. Ya. Tetapi pada kondisi primary inherited cardiomyopathy, channelopathy, misalkan pada memang kelainan kanal ionnya primer, dan sampai sekarang kita belum ada terapi yang bisa memperbaiki kanal ion natrium menjadi lebih bagus sehingga berugadanya terkoreksi. Belum ada, maka itu kita anggap sebagai suatu yang uncorrectable. Maka di sana kita baru mendapatkan indikasi terjadinya ICD. Sekali lagi, mungkin tiap pasien akan berbeda, tetapi prinsipnya kita tidak melakukan terapi definitif sampai mentok kalau ada sesuatu yang masih kita bisa perbaiki. Kalau sesuatu itu sudah tidak bisa perbaiki atau memang sampai sekarang belum bisa kita perbaiki, maka ini terapi kita adalah ICD. Karena ICD itu sekali lagi, ICD itu tidak menghilangkan aritmianya. Ya. ICD itu tidak menghilangkan ventricle tachycardia, dia hanya mencegah kalau terjadi ventricle tachycardia atau ventricle arrhythmia, pasien tidak sudden cardiac arrest. Sehingga ya kalau ada terapi yang lebih bagus yang bisa mengkoreksi itu, misalnya kaliumnya kita perbaiki ternyata aman, ya ngapain kita harus pakai ICD. Mungkin gitu, Dr. Devina. Panjang lebar sekali ya, Dok. Jadi nanti sebenarnya masalah ini akan kita bahas pada workshop aritmia September nanti ya, Dokter ya. Dok, izin Dok, wah pertanyaan luar biasa. Ini satu lagi pertanyaan dari ini ya, dihentikan mungkin ya. Nih. Nah Dok, ini ada pertanyaan. Jadi pada ibu hamil dengan screening ECG didapatkan frekuen PVC tetapi asimptomatik. Bagaimana work-up-nya, Dokter? Ya, jadi ini tadi yang mungkin kita jadikan contoh case tadi ya pada pasien. Itu mungkin sering kita dapatkan. Jadi tentu saja kita pada kondisi seperti ini, di mana ini tentu saja bukan suatu kondisi gawat darurat, kita masih bisa berpikir, kita masih bisa bernafas, dan kita masih ambekan istilahnya, kita masih bisa mikir ini kira-kira sebabnya apa, ya mungkin kita harus melakukan working diagnosis, work up pada pasien kasus seperti itu. Ya. Pada pasien ibu hamil, di mana mungkin usianya 30-40 tahunan, mungkin yang paling banyak kita bisa berpikiran idiopatik PVC misalkan. Tinggal kita lihat aja apakah ciri PVC-nya itu memang masuk dengan ciri idiopatik PVC. Apakah dia sesuai dengan outflow tract, misalkan 2-3 AFib-nya positif, LBBB. Nah, misalkan kita dapatkan pada kondisi seperti itu, maka kita bisa klasifikasikan sebagai suspek bahwa mungkin pasien ini adalah idiopatik PVC. Kalau kita masih punya waktu, kita masih bisa melakukan walk up pada pasien ini, kita bisa lakukan ronsen, jelas nggak mungkin ya. Mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan USG, misalkan echo, untuk memastikan bahwa memang pada pasien ini jantungnya aman. Kalau nanti kita sudah bisa bilang bahwa jantungnya oke, tidak ada structural heart, PVC-nya idiopatik sifatnya, ya, klasifikasinya masih idiopatik, pasien tidak ada keluhan,
Maka sebenarnya secara teori dia tidak perlu dilakukan terapi. Ya. Ada satu lagi yang harus kita pertimbangkan adalah frekuensinya. Kalau dia lebih dari 10% dari total heart rate sehari, jadi kalau sehari itu heart rate kita ada 100.000, PVC-nya ada 10.000, maka ada resiko dia untuk jadi takikardi induced cardiomyopathy namanya. Maka di situ kita harus punya pilihan bahwa kita harus melakukan terapi. Tapi kita harus ingat bahwa takikardi induced cardiomyopathy itu terjadinya nggak sekarang, tapi mungkin nanti, ya entah 10 atau 20 tahun kemudian. Kalau kita menimbang antara risiko memberikan terapi dan memberikan terapi pada PVC-nya dan kita mempertimbangkan untung ruginya pada janin karena ibu ini hamil tadi kasusnya, maka kita harus pintar-pintar, kita harus menentukan apakah ini memang perlu kita terapi nggak sih pasien ini sebenarnya. Ya, kalau mau operasi gimana dok? Itu pertanyaan selanjutnya. Ya, kita pernah membahas itu, jadi bahwa sebenarnya yang diklasifikasikan sebagai aritmia signifikan yang akan mempengaruhi outcome perioperatif, ya. Itu sebenarnya ada beberapa, dan PVC itu nggak termasuk. Ya. Seberapa sering pun PVC itu sebenarnya tidak termasuk aritmia signifikan yang akan mempengaruhi outcome pasca operasi. Ya. Yang signifikan itu misalkan total AV block, itu signifikan tuh mempengaruhi outcome pasca operasi. Run VT, udah jelas dia VT, itu udah jelas mempengaruhi outcome pasca operasi. Tapi kalau hanya frekuen PVC, walaupun dia dalam, mungkin kita masih ingat dulu ada kita pakai kriteria dalam 1 menit berapa biji PVC, itu ternyata secara outcome dia tidak akan mempengaruhi outcome operasi kita. Sehingga kalau kita berani bilang, sebenarnya kalau kardiolog kita, karena ini mungkin sudah masuk ke kompetensi kardiolog ya, kita berani bilang sebenarnya pada kasus seperti itu kita nggak perlu terapi, gitu ya. Karena toh kalau kita memberikan terapi pun juga agak susah banget untuk menghilangkan PVC seperti itu, ya. Tetapi masalahnya memang kadang-kadang kita harus berdiskusi lagi dengan teman sejawat yang lain, multidisiplin, kita harus menyampaikan ya bahwa ini adalah kasus ini dan secara teoris sebenarnya ini nggak usah diapa-apain, ya. Tapi toh kalau misalkan pun memerlukan terapi, maka beta blocker adalah pilihan terapi yang aman. Bagaimana dengan ablasi? Ya, ablasi mungkin bisa dipertimbangkan pada beberapa kasus yang frekuen dan cukup simptomatik. Tapi kalau kita harus ingat bahwa aplikasi tersebut menggunakan fluoroskopi, sehingga kita nggak mungkin menggunakan fluoroskopi. Tapi kita di dunia aritmia kita sudah mengenal adanya ablasi menggunakan 3D mapping, sehingga pada kasus menggunakan ablasi menggunakan 3D mapping, mungkin kita bisa menggunakan zero fluoroskopi, ya. Jadi ya itu mungkin salah satu yang harus kita pertimbangkan. Tetapi sekali lagi take home message yang pertama tadi ya, treat the patient not the monitor. Kadang-kadang kita itu gatel ngobatin monitornya, toh pasiennya nggak ada masalah, outcome-nya juga nggak berpengaruh. Mungkin itu yang harus kita pikirkan ya, bahwa studi sudah mengatakan bahwa itu nggak bermakna secara outcome pasca operatif atau perioperatif. Jadi buat apa kita obati? Yang itu mungkin harus menjadi pertimbangan kita. Tapi kalaupun memang harus dilakukan obat-obatan, modalitas tadi tetap masih bisa kita gunakan. Beta blocker relatif aman untuk pasien ibu hamil, dia kelas B kalau nggak salah ya, propanol itu B, sehingga aman kita untuk menggunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Mungkin itu, saudara Devina. Ya, terima kasih dokter. Pertanyaannya banyak sekali, namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf belum bisa memfasilitasi semua. Nanti dijawab dokter Devina di chatnya. Chat ya dokter. Namun tidak perlu sedih dan gundah. Daripada bertanya-tanya, yuk kita join pada MCV Update. Jadi jalan-jalan sambil belajar di Malang, September tanggal 17 sampai 19, 2023. Biar semua pertanyaan itu bisa terjawab melalui simpo dan workshop yang keren-keren dengan pembicara yang keren-keren. Terima kasih kepada Dr. Ardian, terima kasih kepada teman-teman. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke MC, kepada Dr. Dinda, kami persilahkan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Ardian Rizal, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, juga Dr. Devina atas sesi pemaparan materi, juga sesi tanya jawab yang sudah disertai oleh antusiasme Sobat Medi yang luar biasa nih dok, dari seluruh Indonesia. Mungkin untuk Sobat Medi juga sekarang udah nggak sabar nih dok, untuk kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kuis, di mana Sobat Medi diingatkan sekali lagi akan ada 3 tiket full simposium untuk 3 Sobat Medi yang paling cepat dan jawabnya juga paling tepat nih dalam
dalam soal-soal berikut. Ini nanti dites nih, tadi pemaparan Dr. Ardian, kemudian diskusi bersama Dr. Devina, disimak atau enggak nih sama Sobat Medi sekalian nih sore-sore. Mari kita coba, kita lanjut ke kuis Kahootnya, mohon maaf. Nah, untuk Sobat Medi, sekarang boleh di-scan QR code-nya atau boleh juga dimasukkan PIN-nya 151767. Di sini saya ingin mengingatkan untuk gunakan nama asli ya Sobat Media, agar nanti klaim hadiahnya bisa dengan mudah seperti itu. Jadi diingatkan lagi kepada Sobat Medi menggunakan nama asli yang sesuai dengan nama yang digunakan saat mendaftar webinar hari ini. Nah, untuk Sobat Medi juga jangan lupa hari ini walaupun mau buru-buru, jawabnya juga harus tepat ya. Karena kapan lagi dapat 3 tiket gratis melalui soal-soal Kahoot berikut. Nah, kita tunggu ya untuk Sobat Medi sekalian. Jangan lupa, ini kayaknya Sobat Medi seluruh Indonesia udah pada nggak sabar nih dok untuk ketemu langsung, tadi belajar bareng sambil makan bakso ya dok tadi ya di Malang ya dok khasnya. Baik. Mungkin memang biasanya untuk Sobat Medi luar biasa nih dok, tersebar ada yang di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan dan Papua juga ada dok. Jadi kapan lagi kita bisa main-main ke Jawa Timur ya dok, katanya Malang agak dingin ya dok kotanya dok. Malang dingin, sejuk, enak buat liburan, baksonya enak-enak, kulinernya banyak sekali. Nah nih Sobat Medi kapan lagi, dan katanya harganya juga lumayan terjangkau ya dok untuk di Malang dok. Terjangkau. Iya. Banyak variasinya, pokoknya nggak nyesel. Baik dok, dengar-dengar juga hari ini, tahun ini merupakan acara kolaborasi pertama ya dok, jadi dari Malang Cardiovascular Update, kemudian INA Prevent, dan juga Kubis 2023 ya dok, jadi 3 acara sekaligus dalam satu event ya dok, 3 hari itu dok. Sekali. Ini sangat sekali, dan ini kan setelah pandemi panjang ya, ini acara kita sajikan secara offline, jadi antusiasnya luar biasa. Jadi kita panggil semua, yuk teman-teman, yuk join di MCV Update yang kedua tahun 2023 ini. Baik, luar biasa. Tentunya pasti Sobat Medi sudah nggak sabar nih dok untuk ketemu langsung, jumpa, tatap muka langsung sama Dr. Devina, juga Dr. Ardian, dan narasumber-narasumber lainnya. Nah, untuk Sobat Medi diingatkan lagi nih yang belum pakai nama asli, ayo digunakan nama aslinya, masih ada waktu untuk mungkin mau quit dulu, kemudian join ulang dengan nama asli, siapa tahu menang, kemudian dapat di 3 podium teratas dan juga bisa klaim hadiah nih. Untuk klaimnya juga jangan lupa, nanti podiumnya di screenshot dan langsung chat ke admin MedSense. Oke. Ada Dr. Nia, Dr. Kiki, Dr. Handsome nih mungkin menggunakan nama asli nih dok, Dr. Handsome dok. Dr. Anindya, Dr. Nia, baik. Untuk Sobat Medi juga diingatkan lagi nih bahwa tadi ada call for abstract, jadi masih ada kesempatan untuk Sobat Medi yang rajin banget nih, yang suka nulis-nulis ilmiah, nulis-nulis paper, masih bisa untuk submit abstrak sampai tanggal 18 Agustus. Masih ada 1 minggu kurang lebih, jadi Sobat Medi masih bisa prepare untuk submit abstraknya, dan siapa tahu bisa publish nih teman-teman, kapan lagi kan? Baik, sudah ada 155 Sobat Medi yang join, masih ditunggu untuk Sobat Medi yang ingin join, mungkin kita bisa countdown sebentar lagi. Baik, kita mulai hitung mundur ya, dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita mulai kuisnya. Soal pertama. Fokus ya Sobat Medi sekalian. Kira-kira apa salah satu jenis aritmia ventricle yang idiopatik? A. Outflow activity. B. Ischemic activity. C. Hypertrophic cardiomyopathy. Atau yang D. Juga ada gitu. 3 detik lagi. 1. Baik dokter. Yang paling banyak jawabnya pertanyaan A ini dok, outflow tract VT. Mungkin ingin dibahas sedikit dok? Baik. Mungkin kita bahas di pertanyaan selanjutnya ya dok. Untuk pertanyaan kedua, wah ada Dr. Carmen nih di podium pertama.
Laki-laki 30 tahun mengalami sinkop saat bekerja. Kira-kira apa penyebab sinkopnya nih teman-teman? Berikut gambaran EKG-nya, dilihat baik-baik dari lead 1, 2, 3, 1, 9, 6, atau AVF, AVL, AVF. Apakah A, arrhythmogenic right ventricular dysplasia, atau B, Brugada tipe 1, atau C, hyperpolarization, atau yang D, hypertrophic cardiomyopathy nih teman-teman. Ada 152 jawaban. Fokus nih. Oke, sudah hampir benar semua ya. Jadi mayoritas teman-teman Sobat Medis sekalian menjawab Brugada tipe 1. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan ketiga, Dr. Muhammad Yusuf podium pertama nih, semangat dong. Seorang pria 24 tahun, riwayat palpitasi dan rutin mengonsumsi amiodaron. 2 hari lalu pasien mengeluhkan pusing dan sinkop. Kira-kira abnormalitas EKG apa nih yang ditampilkan pada hasil EKG berikut? Lihat baik-baik nih, buat kalian. A. Prolonged PR interval. B. Shortened QT interval. Prolonged QT interval atau D. Shortened PR interval. Oleh Dr. Ardian, kira-kira Sobat Medi menyimak atau enggak ya? Apakah prolong atau shorten? Oke, untuk jawaban yang benar adalah prolong QT interval dan mayoritas Sobat Medi juga sudah menjawab dengan benar. Ayo kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, podiumnya sangat amat kompetitif nih Sobat Medi. Jadi ayo dijawab dengan cepat dan tepat. Pertanyaan keempat, apa kemungkinan penyebab sinkop pada kasus tersebut? Lagi-lagi gambaran EKG nih Sobat Medi. Seperti tadi yang Dr. Ardi sudah sampaikan, untuk mayoritas kan di sini mungkin dokter umum, kompetensinya adalah 4K. Jadi Sobat Medi sekalian harus bisa nih baca dan interpretasi EKG. Jadi jangan cuma dilihat ini. Yang pertama ada WTW syndrome, yang kedua ada hypertrophic cardiomyopathy, yang ketiga ada arrhythmogenic right ventricular dysplasia atau long QT syndrome ini. Oke, mayoritas jawaban di long QT syndrome sudah benar ya Sobat Media, lebih dari 50%. Next question. Nah, ini sudah setengah jalan nih Sobat Media. Yuk, semangat yuk. Masih kompetitif ya untuk podium board-nya. Pertanyaan kelima, seorang wanita 46 tahun palpitasi, nyeri dada, sesak, pusing, maupun sinkop di sangkal. Pemeriksaan fisik namanya irregular. Nah, abnormalitas EKG apa nih yang kira-kira Sobat Medis bisa lihat? A. PVC multifocal. B. PVC PVC trigemini atau yang pendek nih, ventricular trigemini. Wah, yang ini mungkin tricky ya, Sobat Medis sekalian. Jadi 20 peserta nih yang jawabannya cepat dan tepat, yaitu ventricular trigemini. Baik, nanti mungkin boleh sambil di-review-review lagi nih habis ini gambaran-gambaran EKG khas dari ventricular arrhythmia. Next question. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan kembali. Kasus lagi nih Sobat Medi. Pria 71 tahun, riwayat penyakit jantung koroner, hipertensi, dan DM mengeluhkan palpitasi dan mengeluhkan racing heartbeat. Kira-kira abnormalitas EKG-nya apa nih? EKG yang pertama, apakah sinus bradikardi, PVC, dan B. Sinus bradikardi dan PVC. Yang C. Sinus bradikardi dan sinus atrial kompleks. Atau yang D. Sinus bradikardi dan irama pacing. Wah, bersaing ya ini antara sinus bradikardi PVC dengan IVCD dan yang tidak. Nanti mungkin boleh di-review-review lagi setelah ini ya Sobat Medi, atau mungkin boleh langsung daftar Simpo dan workshop MCV update biar bisa diskusi lebih lanjut nih, nanya-nanya lebih lanjut langsung secara offline di Malang. Next question.
Masih terus berubah ya podiumnya Sobat Medi. Untuk yang next-nya, kita ke pertanyaan ke-7. Apa mekanisme penyebab yang paling sering terjadi pada kasus tersebut? Kasusnya masih sama ya. Namun penyebabnya apakah myocardial ischemia, apakah re-entry, apakah electrolyte imbalance, atau idiopathic ya kira-kira. Nah, ini. Tadi gambaran EKG, sekarang penyebabnya nih seperti ini. Oke, wah untuk pertanyaan ini jawabannya mirip-mirip ya statistiknya untuk Sobat Medi. Dan yang benar adalah re-entry. Jadi tadi untuk penyebab sinus bradikardi, PVC, dan intraventricular conduction delay atau IVCD, penyebab yang paling seringnya adalah re-entry. Baik, untuk next question. Nah, Dr. Yusuf, Dr. Binga, Dr. Farhan memperebutkan nih dari tadi nih. Dr. Vincent, Dr. Nick juga. Ayo yang lainnya semangat. Next. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke-8, masih dengan kasus yang sama. Apa pilihan tata laksana tepat pada kasus tersebut? Hipertensi, DM, dan kelupannya palpitasi, dan risiko fakir. Akhirnya sebagai berikut, dan tata laksananya apa nih? Apakah RFA, radiofrekuensi therapy, apakah single chamber pacemaker, dual chamber pacemaker, atau jawaban yang benar adalah ICD. Wah, luar biasa ya Sobat Medi, sudah 67, mayoritas menjawab ICD, tapi memang bersaing dengan ablasi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kita lihat podium dulu nih. Menuju pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, biasanya persaingan semakin ketat nih Sobat Medi. Nah, kan sudah berubah lagi. Oke, semangat untuk Sobat Medi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seorang laki-laki 32 tahun palpitasi dan sesak pada pemeriksaan fisik didapatkan JVP-nya R+5 cm, titik udem pada tungkai, dan S3 galak. Ekonya LVEF 40%. Gambaran EKG-nya sebagai berikut. Nah, kira-kira apa ya yang didapatkan? Apakah non-cystic aortic, polymorphic ventricular tachycardia, apakah PAT ini atau ventricular trigeminide? Baik, untuk jawaban mayoritas adalah non-sustained RVOT ventricular tachycardia. Sobat Medi sudah banyak yang benar. Memang Sobat Medi jago-jago ya, untuk kardio ini banyak sekali cardiac enthusiast nih. Jadi langsung aja ikutin terus acara-acara MedSense dan acara-acara cardio events yang lagi banyak banget nih Sobat Medi. Ayo, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-10. Nah, luar biasa ya, Dr. Yusuf masih menempati podium teratas nih. Untuk next question, apa pilihan tata laksana yang tepat pada kasus tersebut? Tadi ya, laki-laki 32 tahun, ada palpitasi dan sesak, JVP-nya meningkat, ada pitting udem, dan ada S3 galop. Jadi konsentrasinya 40% dan EKG-nya berikut. Kira-kira yang mana nih yang benar? Mau kita apain nih sobatnya? Baik, yang benar adalah ICD ya. Untuk mayoritas menjawab RFA, namun yang benar masih adalah ICD. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, 20-second MCV update together with 7th INA Prevent and first QBIS 2023, it will be conducted on berapa nih? Tanggal berapa nih kira-kira? Ini yang paling penting, nggak boleh salah. Karena kalau pertanyaan salah gimana mau join acaranya nih, sobat? Baiknya abis ini langsung dicatat aja nih di kalender HP, biar ada reminder. Mungkin 1 week before langsung ingat, oh minggu depan ada acara MCV update.
Nah, 74 menjawab benar ya di tanggal 15 sampai 17 September 2023. Untuk yang lainnya, mungkin lebih diingat lagi nih. Untuk jawaban yang benar adalah di tanggal 15 hingga 17 September. Baik, kita lihat podiumnya. Kira-kira siapa nih yang top 3-nya? Diingatkan kembali untuk menggunakan nama asli ya, Sobat Medis sekalian. Yang ketiga ada Dr. Hapsa Sri. Yang kedua ada Dr. Jeff. Dan yang pertama ada Dr. Muhammad Yusuf nih. Baik, untuk Sobat Medi langsung aja di screenshot kira-kira dapat podium apa dan kemudian nanti diklaim hadiahnya saat ini ya. Oke, Sobat Medi, mungkin selanjutnya kita mau membahas feedback sedikit nih tentang kuis-kuis tadi. Mungkin saya persilakan kepada Dr. Ardian dan Dr. Devina untuk sedikit membahas soal-soal kuis tadi dok. Terutama tadi yang mungkin masih ada beberapa yang agak terpleset dok, Sobat Medi sekalian. Silakan dokter. Ya, mungkin kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, mana sih? Ini. Yang satu mana? Baik dok, izin untuk menampilkan dari soal tersulit atau dari soal sesuai urutan dok nomor 1? Urut aja mungkin ya, singkat aja ya. Oh ya baik dok. Mungkin bisa ditampilkan untuk admin dari nomor 1, kita bahas bersama. Mayoritas jawabannya sudah hampir benar semua ya dok, cuman mungkin ada beberapa yang kepleset dok, terutama yang tadi jawabannya mirip-mirip dok. Baik dok, mohon maaf sepertinya ada kendala teknis, jadi mungkin dibahas dari nomor yang banyak salah saja bagaimana Oke, dok? silakan. Ya. Silakan dokter. Ini ketutupan ya, gimana? Baik dok, mungkin boleh dikan. Sebentar ya dok, akan kami coba share screen ulang. Baik, silakan dok. Ini ya, ini banyak, ini sih mungkin kepleset ya kalau ini ya, kok banyak. Itu kan 2 sinus, kemudian satu PVC ya. Jadi kan kalau 1 sinus, 1 PVC tadi kan Bigemini ya. Jadi yang banyak tuh Bigemini kayaknya ya. Ya benar ya. Iya dok, yang paling banyak memilih Bigemini dok. Jadi kan Trigemini sebenarnya gampang sih, mungkin kepreset aja sih. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya yang paling banyak salah tentang mekanisme dok. Jadi kasusnya apa ya? Aku lupa tadi. Coba lihat atasnya. Ini masih berhubungan ini tadi atau bukan ya? Oh ini yang usia tua tadi ya? Iya dok, yang sinus bradikardi. Diabetes tadi ya. Dan IVCD. Ya sebenarnya sih masih banyak yang harus kita pikirkan ya. Kalau mekanisme aritmia itu kan ada 3 ya. Ada re-entry, terus kemudian ada triggered activity sama focal tachycardia, automaticity ya. Jadi kalau tadi memang nggak dibahas ya tentang mekanisme aritmia ya, karena kita fokusnya PVC. PVC sih memang sebagian besar memang kalau yang idiopatik itu vokal ya, jadi entah itu enhanced automaticity atau triggered activity ya. Tapi kalau pada koroner itu biasanya paling besar, tadi ada slide-nya gambar yang zone of slow conduction tadi itu sebagian besar itu mestinya adalah suatu re-entry ya. Kalau nanti dikembalikan lagi ya karena dia iskemik ya mesti benar juga sih myocardial iskemik, tapi karena ini pertanyaan adalah mekanisme aritmianya, maka yang lebih tepat adalah re-entry-nya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dok, tentang pilihan tata laksana yang tepat pada kasus berikut. Ya sebenarnya pada kasus ini memang masih banyak yang harus kita gali ya. Kalau kita lihat tadi setting case-nya adalah heart failure ya. Kemudian memang benar sih kalau ECG-nya kita lihat di sini 23 AVF positif dengan LPPP itu adalah suatu outflow tract, tetapi kenapa pada pasien ini didapatkan suatu kondisi heart failure ya. Tadi dengan ciri-ciri CVP meningkat kalau nggak salah, dengan right heart failure, itu sebenarnya adalah salah satu tanda yang harus kita curigai dari suatu right ventricle failure ya. Dan right ventricle failure kalau dihubungkan dengan idiopatik morfologi RVOT seperti ini adalah suatu ARVC ya, sehingga itu mungkin yang harus kita galinya ke arah sana. Jadi kalau ARVC tadi sudah disampaikan, maka pilihan terapinya adalah ICD memang yang paling besar, benar ya.
ablasi menjadi suatu hal yang tidak terlalu populer kita lakukan karena dia sifat penyakitnya progresif dan dia life threatening kalau dia muncul aritmianya ya. Tapi memang kasusnya memang terus terang memang agak advance sih. Tapi memang ini kan yang kita berikan hadiah kan memang teman-teman yang memang mencari yang paling pintar. Kalau kita lihat jawabannya sih benar-benar semua untuk misalkan teman rekan-rekan sejauh dokter umum sih sudah di atas rata-rata. Tapi untuk yang ini memang kita harus gali lebih dalam lagi. PVC itu ada penelitian yang mengatakan bahwa idiopatik PVC itu kalau dilakukan MRI itu sebagian kecil bukan murni suatu idiopatik, dia masih berhubungan dengan suatu ARVC. Makanya kalau tadi disebutkan ciri-cirinya seperti itu, mungkin ini adalah suatu ARVC sehingga terapinya adalah ICD. Oke, next. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang paling banyak salah, Dok, yang tentang pria 32 tahun, Dok. Oh, ini tadi soal jawaban EKG-nya ya. Ini sih EKG-nya sih. Karena kan tadi morfologinya ada jelasnya. Oke, next. Pertanyaan terakhir, Dok, yang ingin dibahas tentang gambaran EKG kembali, Dok. Ya, ini sih lebih lengkap sebenarnya. Kalau yang PVC, kita kan nggak menyebutkan IVCD, intraventricular conduction delay ya. Kalau kita lihat tuh QRS-nya udah lebar, tapi dia tidak memenuhi ciri RBPP, LBPP, itu biasanya terjadi pada kardiomiopati karena ini mungkin diabetes atau iskemik kardiomiopati. Ya memang benar PVC-nya, bradikardenya benar, tapi ada intraconduction ventricular delay-nya yang mungkin harus lebih cermat lagi. Mungkin secara klinis juga ada artinya ya, kalau kita temu pasien dengan QRS lebar itu kita harus lebih hati-hati ya. Karena mungkin kita akan membuka peluang untuk terapi-terapi lainnya ya. Mungkin itu Dokter Dinda ya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Dr. Ardian Rizal atas pemaparan materi, pembahasan sesi tanya jawab, dan juga pembahasan kuisnya, Dok. Terima kasih. Mari sama-sama kita berikan apresiasi yang luar biasa nih, Sobat Medi. Karena Dr. Ardian telah mengemas topik pada sore hari ini yang mungkin lumayan berat ya untuk dokter umum sekalian. Dengan luar biasa, teman-teman pasti sekarang sudah tercerahkan. Dan yang pastinya sudah nggak sabar untuk ketemu langsung bersama Dr. Ardian di MCV Update. Nah, terima kasih juga kepada Dr. Devina Dwi Lestari sebagai moderator yang telah memandu diskusi dan belajar kita hari ini. Nah, Sobat Medi sekalian, sebelum kita tutup minggu sore yang sangat spesial ini, mari kita abadikan terlebih dahulu momen ini dengan foto bersama. Untuk Sobat Medi, dipersilakan untuk on cam nih, mungkin yang lagi jaga, atau lagi rebahan, lagi taking a rest minggu sore nih, boleh on cam dulu. Nah, sambil menunggu Sobat Medi on cam, saya ingin mempersilakan kepada narasumber kita, Dr. Ardian, untuk memberikan closing statement. Dipersilakan, Dok. Iya, jadi mungkin ya seperti yang take home message tadi ya. Jadi PVC atau aritmia apapun itu yang lebih penting kita harus melihat lagi ke klinis pasien ya. Jadi klinis pasien itu menjadi salah satu yang paling penting. Walaupun kita menemukan PVC-nya banyak banget, tapi kalau secara klinis pasien gak ada keluhan misalkan, terus kemudian secara prognosis dia tidak mengancam pasien, maka mungkin kita nggak perlu terlalu agresif ya untuk melakukan tata laksana pada pasien tersebut. Makanya kita mengenal reassurance itu menjadi salah satu pilihan terapi pada idiopatik PVC, terutama apabila kita tidak menemukan resiko-resiko yang tadi saya sebutkan. Tetapi pada satu sisi lain, apabila kita menemukan mungkin pasien yang clearly asimptomatik, ya, tetapi secara prognosis, misalkan Brugada tadi, mungkin dia nggak ada simptom tuh. Tapi kita tahu bahwa mungkin simptom dia yang pertama yang mungkin akan dia rasakan adalah sinkop atau mungkin sudden cardiac arrest, maka pada pasien seperti itu kita harus lebih agresif. Sehingga ya mungkin kita sebagai dokter Indonesia itu, kalau saya bilang sih mungkin kadang-kadang kita harus lebih pinter dari dokter di luar ya. Kalau di luar tuh kan mereka udah ada guideline-nya, kita tinggal follow the guideline ya. Tapi kalau kita kan nggak bisa hanya sekedar ngikutin guideline itu nggak bisa, karena kita masih harus menetapkan lagi ke pasien kita. Jadi pasien kita harus kita perlakukan sebagai benar-benar orang yang ini ada latar belakang ekonominya, ini ada latar belakang itunya, sehingga kita harus benar-benar lebih precise dalam menentukan terapi pada pasien-pasien kita. Ya. Mungkin itu sih take home message-nya untuk pesannya buat teman-teman. Sekali lagi PVC itu bisa dari benign sampai sudden cardiac arrest. Terapinya dibiarin sampai agresif, tergantung dari jenis dan etiologinya. Mungkin itu aja. Terima kasih.
Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Ardian. Semoga pesan yang telah disampaikan dokter bisa senantiasa kami ingat semua, Dok. Dan semoga awareness kita terhadap kasus aritmia jantung, terutama kasus-kasus yang mengancam nyawa, bisa meningkat ya, Dok, sehingga angka mortalitas akibat aritmia di Indonesia dapat menurun karena sudah dibekali oleh Dokter Ardian di hari ini.